SMP SMA itu sudah kayak saya tinggalin bermain game karena Pak ya. paradigmanya lu hobi main game lu nggak ada masa depan. Nah, Dan sekarang saya sangat kaget sekali ternyata gamers itu memiliki masa depan yang cerah banget ya, Pak ya. bermain game karena Pak ya. kalau kita lihat di YouTube kan lu hobi main game lu nggak ada masa depan. Ya seperti saya lihat kayak yang suka streamer itu kayak Miao itu ya. Oh iya, asik Miao. sekali dia Iya, ya, iya, dia iya. membahas tentang game yang dia sedang mainkan kan Iya, seperti itu betul. kan ya. Just No Limit ya Pak. Oke, yang baru. seperti itu. Boleh nih siapa sih streamer game favorit kalian? Coba dong komen-komen siapa sih yang suka nih. Ada nggak siapa aja tuh? Siapa? Nah itu tuh. Winda Bersaudara gimana ya? Ninja. Ya, Minda Oh, Basura itu. Pak, Minda Basura. itu hobinya anak saya tuh yang masih kecil, Oh, yang iya, usia Pak, 5 tahun. Oh siapa Miao itu? Iya Miao, jadi dia minjem handphone saya Oke. karena dia belum bisa nulis dia Miao. Oh, Jadi langsung bisa dicari. Pak ya? Ya ampun lucu ya. Jadi Oh, siapa tuh yang ada komentar, ada yang say hi tadi? Kayaknya siapa tadi? Oke, mungkin belum matiin aja kali ya. Nah ini juga Pak terkait sama judul kita Ya, oke, webinar siap. kita hari ini ya Pak ya. iya, betul. Jadi kalau misalnya kita ngebayangin nih dulu yang kategori industrial 4.0 gitu. Kalau zaman dulu tuh kan bayangannya kalau misalnya ada teknologi kita tuh Iya. bakal tergantikan Pak. Iya, Banyak betul. profesi-profesi itu yang hilang gitu. Sementara dengan adanya mindset society 5.0 nih Pak, banyak juga mungkin ini ya profesi-profesi yang hilang, tapi banyak profesi-profesi baru yang justru dia lebih ini Pak ya, Betul. lebih buat kalian tuh inilah cash cow lah ya, mungkin untuk yang gamers, yang untuk Iya. e-sport gitu. Ada cabang-cabang baru kayak dulu olimpiade olahraga mungkin ya banyak kayak olimpiade Lebih ke olahraga fisik biasa. ya, Mbak, ya? Fisik Pak ya. Oke, Kalau sekarang iya. ada e-sport ya Pak ya. Nggak tahu itu olahraganya apa ya Mbak? Jari tangan atau apa ya? Kayaknya ketangkasan karena Oh, mirip ketangkasan. ini Pak, mirip catur. Iya, Catur itu karena- kan masuk olimpiade. Betul, karena kalau logika saya olahraga ya harus mengeluarkan keringat Iya, ya. benar, Itu kan benar. logika zaman dulu ya. Benar, Kalau benar. sekarang ada e-sport kan gitu ya. Itu Betul. mungkin ya kata Mbak ketangkasan mungkin ya. Ketangkasan ya, Oke, karena itu iya. kan main strategi ya Pak Iya, ya. betul, betul. Sama kayak tipe-tipe catur gitu Catur, Pak. ya. Ah. Oke, siap. Jadi bener Pak, kalau kayak judul webinar kita nih Pak ya, Iya. Ready for Society 5.0, gimana kita itu berdampingan antara teknologi dengan manusia gitu. Jadi Iya, betul. dengan hadir teknologi bukan aja itu kayak teknologi mematikan kita nih di masa depan, bukan, tapi justru ada pekerjaan-pekerjaan baru yang justru unik-unik kan Pak, ada YouTuber Iya, gitu betul kan. sekali. Ada apa namanya e-sport gitu. Bahkan kayak anak-anak zaman sekarang kalau ditanya mau jadi apa deh gitu. Dulu kan jadi apa Pak? Dokter kali Pak ya. Kalau dulu ada beberapa profesi yang jadi favorit. Oke, apa tuh Pak? Dokter, polisi, Dokter dan polisi ya. sama Kalau insinyur. insinyur Iya, zaman dulu Pak ya betul. pengen jadi tukang insinyur kalau Iya, dulu. iya. Siapa tuh? Sidul. Sidul. anak sekolah, betul. Kalau teman-teman sekarang pengen jadi apa sih gitu? Ada yang pengen jadi e-sport atau YouTuber, mungkin ada pengen jadi influencer. Nah, apa dong, boleh dong komentar pengen jadi apa sih gitu. Enggak, kalau sekarang kan banyak ya Pak, Iya. saya mau jadi YouTuber dan Betul sekali. penghasilannya nggak main-main loh. Iya. Jadi dengan adanya teknologi sebetulnya memang di sisi lain itu terhilangkan ya Mbak ya memang ya. Yang mungkin di sisi lain tuh yang tidak berkenaan dengan teknologi mungkin ya, karena sudah di-replace dengan teknologi. Tetapi juga kita sebagai user itu kita dituntut untuk ya punya kreativitas gitu ya. Kalau kita punya channel YouTube, mungkin kita harus pilih channel YouTube yang bisa kreatif lebih dari yang lain gitu ya. Mungkin sama-sama tentang tutorial game, mungkin nanti ada yang sisi kreatifnya di sisi kita seperti itu ya. Lalu kita juga harus punya critical thinking seperti itu ya. Jadi kayaknya itu deh skill-skill yang dibutuhkan di saat ini ya. Ya. Pertama itu creativity, critical thinking, communication, dan collaboration kan seperti itu ya Mbak benar Azalia ya. Benar Pak. Ya gitu ya teman-teman, benar. Tetap ya kalau misalnya kita berdampingan, artinya kalau kata Pak D tadi harus ada skill yang kita tambah terus Pak ya. Betul sekali ya. Gitu Dan teman-teman. untuk soal skill itu kayaknya ya seperti ini sih, kita sering ikut webinar seperti itu kan, karena kalau dulu kita ingin belajar kan harus ke sana ya Mbak ya. Iya. Kita harus makan waktu, lalu kita harus siapkan waktu betul kan, effort betul ke sana kan. Tapi kalau dengan waktu pandemi kita dipaksa untuk mencoba menselaraskan itu kan. Benar-benar jadi terpaksa
ini ya Pak, Ya. sebenarnya terpaksa secara positif Iya ya Pak ya betul, ada jatuhnya ya. sisi positifnya kalau kita lihat di situ kan. Benar. Kita yang semula belajar tuh kayaknya tatap muka deh gitu ya. Waktu ya pandemi ternyata belajar bisa secara Mana aja. online kan, bisa di Iya, mana saja betul. kan, seperti itu ya. Dan setelah itu saya lihat sih banyak sekali lapangan pekerjaan muncul ya Mbak setelah itu ya Mbak. Iya betul Pak, Iya. benar. Kalau kayak dari sisi IT nih Pak, informatics dan ini Pak ya, itu apa tuh Pak yang profesi-profesi baru yang mungkin zaman-zaman Bapak dulu ngajar 10 tahun yang lalu gitu. Udah sampai 10 tahun belum ya? Udah lewat ya? Sudah Pak ya? Jadi malu Udah saya. senior artinya Pak. Masih 5 tahun Mbak. Masih 2 tahun, oke beda dikit sama saya Beda Pak. dikit, ya. Kalau zaman apa sih Pak yang paling Bapak rasain gitu kayaknya Ya, yang uniknya? apa ya, kalau dulu tuh di zaman saya itu saya tamat di tahun 2000 itu kita belum ada sih jurusan informatika ya Mbak ya. Kita taunya sih teknik ya gitu Mbak ya. Iya betul. Jadi zaman dulu sih kuliah teknik itu kuliah yang menjadi apa ya, dambaan ya gitu ya, dambaan anak-anak. Pokoknya kalau ditanya teknik, entah itu teknik elektro, teknik sipil, teknik apa kan seperti itu ya. Nah sejak muncul sekolah-sekolah yang kayak informatika, bisnis digital dan sebagainya, itu kayaknya itu yang merancang pertumbuhan startup ya kayaknya Mbak ya. Jadi mereka mencoba karena mereka punya ide dan mereka ingin ide tersebut diwujudkan. Nah mereka mulai menggelutin sehingga muncullah kayak bisnis-bisnis kecil. Istilah kita tuh zaman sekarang ada startup seperti itu Mbak ya. Iya benar, startup juga ya Pak ya. Kayaknya Iya. belakangan banyak banget yang anak-anak muda nih bikin startup ya Pak Iya ya. betul. Itu semua kayaknya beranjak dari hobi gitu ya Mbak ya. Benar. Dan passion mereka kan seperti itu. Selain mereka itu adalah kerja utamanya kuliah, ya mereka mencoba berkumpul deh. Kayak kalau mereka berkumpul dan lalu mereka cerita dan mereka punya ide yang sama, oke, mereka coba. Kalau kita dulu berkumpul, saya dulu pernah juga kuliah berkumpul ya, paling enggak kita main biliar. Oh gitu ya Pak ya. Main biliar lalu kita ngeband kan seperti itu. Kalau sekarang kan enggak nih, berkumpul mereka bisa membahas tentang game, mereka bisa membahas tentang project apa yang akan mereka bangun kan seperti itu. Jadi kayaknya lebih baik ya. Lebih baik Pak ya. Jadi kayaknya ngumpul berfaedah gitu Pak ya. Ada juga memang ngumpulnya nggak berfaedah. Iya sih betul. Jadi ada ini nih. Ada komen nggak nih kira-kira apa nih tadi? Pengen jadi masa depannya Bapak. Astaga. Ya ampun, ini siapa so nih? sweet tuh. Salah Dika. Pengen jadi masa depan. Pengen punya gedung Komtek di depan rumah. Oke, baik. Mana nih? Apalagi nih kira-kira? Ada yang gini-gini dan lain-lain. Pengen punya gedung Komtek. Modal good looking bisa Pak? Kayaknya itu stigma lama deh, modal good looking ya Pak ya. Sekarang banyak YouTuber yang kayaknya dengan konten yang positif nggak perlu good looking banget ya Pak ya. Bukan hanya YouTuber ya, saya kayak TikTokers ya itu ya. Sebenarnya ini sih Pak yang menarik kayak konten kreator ya Pak, ngomong konten kreator nih. Kayaknya kalau zaman sekarang ini adalah ide ya Mbak ya. Benar, ide dan itu kita coba validasi. Betul. Dan kita coba wujudkan kan seperti itu ya Mbak ya. Iya benar banget Pak. Jadi kayak sekarang ya Pak kalau saya lihat fenomenanya gitu. Iya. Bahkan yang mereka punya passion nih Pak, Bapak bilang kan tadi passion Pak ya gitu ya. Ada yang dia emang jualan ikan Pak, ikan laut gitu. Jadi dia nelayan milenial ya gitu ya. Dia bikin ada tuh salah satu konten TikTok, dia nelayan milenial, ya udah dia ngebahas soal edukasi ikan di laut Pak. Jadi kalau selama ini kita nggak akan bisa tuh dapat info itu di Google Pak. Iya, betul. Tapi dia bisa kasih informasi itu deliver ke teman-teman, ke audiens gitu tentang ikan yang bagus tuh gimana, ikan yang kayak gini gimana. Ternyata protein ikan kembung itu lebih tinggi dari salmon Pak. Ikan kembung itu ikan bubuntan itu ya Mbak? Bukan, ikan kembung yang suka Tante Juju bikin iya. Atau yang ikan kembung bakar tuh. Nah itu dia deliver kayak ternyata proteinnya tuh lebih tinggi dari salmon. Karena selama ini orang Indonesia tuh ngerasa salmon tuh lebih banyak proteinnya Pak. Ya. Sementara ikan lokal kita tuh ternyata punya protein yang gede. Iya betul. Dan betul sekali ya. Jadi
kalau zaman dulu kan untuk edukasi itu sulit sekali Iya, kita betul. sosialisasikan ya. Benar, Dengan Pak. adanya kemajuan teknologi ini kan sangat mudah ya. Misalnya kita punya wawasan tentang ikan, Iya, seperti tadi kan bisa benar, kita Pak. sampaikan ya. Betul. Dan begitu juga misalnya ada informasi yang unik deh, kayaknya kita sekarang tuh Mhm. butuh ide yang unik ya Mbak ya, Benar, seperti benar. itu ya. Yang bisa mungkin yang tidak terpikirkan oleh orang, tapi kita mau mencobanya terlebih dahulu kan ya Ya, Mbak ya. betul. Ini kalau kayak zaman dulu yang tadi terkait nelayan, Pak, kita mungkin harus tanya dulu sama nelayan Iya, gitu kan. betul. Jadi banyak hal-hal yang terbuka sekarang atau lewat games. Nah, ini yang Hisa Games ini, Pak, ngomong-ngomong, Iya, bisa gitu. itu dia kayak modelnya ini ya, nanti bisa ngobrol lebih jauh kali sama Mas Hasbullah Hizbullah ya. Akbar ya. Jadi itu kayak kita bisa bikin game sendiri. Jadi seperti Canva ya. Kalau saya baca tuh, Pak. Jadi Iya. kayak kalau Canva kan kita bisa bikin desain, udah ada library-nya dan lain-lain kalau nggak Aset salah. ya, dia menjual Sepertinya aset ya. kalau saya Oke. lihat gitu. Tapi nanti boleh ngobrol lebih lanjut nih gitu. Banyaklah hal-hal yang kayaknya sekarang ini ya, dimudahkan tapi juga membuka peluang baru gitu ya, Pak Ya ya. kayak siapa ya yang jual foto dan laku gitu ya, foto di setiap hari itu ya. Oh, yang dulu itu. viral itu Aduh, siapa ya yang kemarin? Teman-teman boleh dong, siapa Iya, ya siapa kemarin? itu? Gozali Everyday. Ghazali. Ya. Nah, itu juga ide yang unik kan ya Mbak ya. Iya. Dia memoto wajahnya setiap hari gitu ya. Iya, benar. Terus nggak perlu good looking ya, Pak, Iya, sebenarnya? betul. Jadi kayaknya good looking enggak deh ya. Enggak terlalu ya. Yang penting kita orangnya kreatif, kita Betul. bisa berpikiran critical thinking, Benar, dan Pak. kita jago komunikasi deh. Nah, makanya kayaknya bahasa asing itu sangat dibutuhkan ya Mbak ya. Iya, penguasaan benar. bahasa Setuju asing banget, ya. Pak. Setuju banget, emang ada banyak hal ya, critical thinking, Iya, mencari betul. peluang dan lain-lain ya, Pak. Ini Pak, ngomong-ngomong tadi pantun Pak De. Nah, ada yang pantun nih dari apa nih? Ricky Wahyudi, Pak. Oh, oke, baca itu Mbak. Jalan-jalan ke kota Mekah. Cakep. Pingin sembayang. Apa tuh? Berlamo-lamo. Berlamo-lamo. Oke. Oke, semoga acara hari ini membawa berkah untuk kita di sini galau-galau. Amin. Oke, amin. Ya, Jalan-jalan. ini boleh lah ini ya. Ricky Wahyudi, mahasiswa Bapak ini, Pak? Ya, Oh, oke, Ricky saya Ricky. kenal ya. Nah, ini boleh juga nih Ricky, mau jadi konten kreator pantun Ya, mungkin. betul sekali itu. Ya, betul Ya, sekali bener ya, itu. Pak ya? Jadi kita buat pantun dan kita coba ya minimal sehari satu ya gitu ya. Iya, kita betul, sampaikan betul. ya. Oke deh Pak, kayaknya Mas Hizbullah Akbarnya udah datang nih Pak. Saatnya berarti bisa ngobrol lebih lanjut bareng Pak Detri Octavian teman-teman. Siap, siap. Saya tinggalin dulu ya teman-teman, nanti akan ketemu lagi mungkin pada saat closing atau memang nanti terakhir sudah cukup dengan Pak D sama Mas Hizbullah. Dan Ya, kita siap. ketemu lagi mungkin di sore hari atau esok hari nanti. Terima kasih Pak D. Ya, sama-sama. Semoga Terima kasih. lancar dan bisa ngobrol banyak seru Ya, mungkin sama kita Mas Hizbullah. lanjutin nanti ya setelah Boleh ini. Pak, jangan lupa pantunnya Pak De buat Oke, siap. di share ke teman-teman. Oke ya teman-teman, terima kasih semuanya, sampai jumpa lagi. Ya, terima kasih Mbak. Ya, baiklah teman-teman, sepertinya narasumber kita sudah join, yaitu Mas Hizbullah Akbar. Apakah Mas Hizbullah bisa mendengar suara saya? Halo, bisa. Halo, bisa? Kedengaran nggak ya suara saya? Kedengar Mas, tapi saya belum ngelihat mana Masnya ya. Ramai ya? Enggak, saya enggak ngelihat di Zoom-nya Mas. Di mana ya Mas ya? Oh iya, itu dia, Hizbullah Akbar. Oke. Ya, teman-teman, kita sudah kedatangan Mas Hizbullah Akbar, dan Mas Hizbullah Akbar ini adalah dia memiliki apa istilahnya Hisa apa Mas? Game Studio, Hisa Games. Hisa Game Studio. Oke, nah di sini kita berkumpul dan kita akan membahas tentang how to build a startup, how to build a game startup. Jadi tema itu sangat menarik sekali ya. Selama ini kita hanya bisa mencoba game dan kita bermain game dengan tema how to build a game startup ini. Kita nanti akan menggali kira-kira itu bagaimana ya untuk memulai.
kalau seandainya adik-adik punya passion untuk mengembangkan sebuah game dan punya ide, misalnya game apa yang akan dikembangkan, dan itu bagaimana bisa memvalidasinya dan bagaimana nanti game itu bisa diwujudkan ke dalam ide itu bisa diwujudkan ke dalam pembuatan game ya. Nah, untuk itu kita sudah kehadiran Mas Isbula ya, saya panggil ya Mas ya, Isbula Akbar ya. Ya, baik. Hizbullah aja. Isbula aja ya. Oke. Sebelum kita mulai, mungkin akan saya bacakan dulu ini profil narasumber untuk kali ini. Jadi nama Hizbullah Akbar, jadi founder Hisa Games, dimulai tahun 2019 sampai saat ini. Dan pengalaman kerja terakhir itu dimulai dari Tamrin Group IT dan Multimedia Staff, itu di tahun 2016 sampai 2017. Lalu Telogik LTD Software Engineer itu 2018 sampai 2019. Lalu sekarang Huawei Indonesia Senior Mobile Programmer tahun 2020 sampai saat ini ya Mas ya. Dan pendidikan terakhir itu di Universitas Sriwijaya Teknik Informatika, jadi Eskom ya Mas ya. Iya benar. Oke, siap-siap. Nah, teman-teman nanti siapkan pertanyaan-pertanyaan apa saja sih yang akan ditanyakan kepada Mas Isbullah Akbar, karena saya yakin deh kita semua itu suka sekali dengan game ya. Termasuk saya juga suka sekali dengan game. Tetapi yang saya inginkan atau yang kita semua inginkan, kita itu bukan hanya saja sebagai pemain ya. Mana tahu kesukaan kita itu, passion kita itu bisa kita wujudkan, dan kalau bisa nanti bisa dijadikan untuk kita bisa mencari masukan dari situ, atau istilah itu income ya. Oke, mungkin tidak berpanjang-panjang lebar ya, karena yang kita tunggu-tunggu sudah bergabung, sudah join di dalam Zoom ini. Jadi kita serahkanlah saja langsung ke Mas Isbullah Akbar. Oke, Mas Isbullah Akbar, untuk waktu dan tempatnya dipersilakan. Oke, udah boleh langsung mulai ini? Iya, silakan Mas. Saya share screen dulu ya. Screen-nya udah kelihatan? Oke, sudah Mas Isbullah. Oke, sebelumnya makasih buat Pak D ya. Dan Dede ya. buat teman-teman yang udah join hari ini, pokoknya kita bakalan bahas tentang how to build a game startup for a better future. Nah, sebelumnya mungkin kakak di sini mau nanya juga sama teman-teman di sini, apakah ada yang selain mahasiswa di sini? Kalau ada yang selain mahasiswa, boleh di typing aja di chat ya. Maksudnya ada peserta selain mahasiswa. Oke, enggak. Kalau gitu kita langsung mulai aja kali ya. Ini tadi masih ada yang nunggu di waiting room, apakah gimana? Sudah masuk semua Mas. Oke, siap kalau gitu. Nah, sebelumnya tadi udah dikenalin juga nama kakak Hizbullah. Nama saya Hizbullah Akbar. Boleh dipanggil Hizbullah, sebenarnya boleh kalau mau lebih singkat dipanggil Hizbul juga boleh sih. Nah, untuk detailnya nanti boleh dicek di LinkedIn. Ini juga ada kayak beberapa produk yang pernah dibuat gitu sama link Instagram nih kalau ada yang mau follow-followan gitu ya Pak ya. Cuma yang paling penting sih mungkin LinkedIn aja sih kalau mau cek-cek informasi terkait Hisa ataupun sayanya gitu. Nah, untuk awalan mungkin sebelum kita masuk tentang gimana sih caranya membuat startup game ya, dalam kali ini yang bakalan kita bahas itu gimana caranya membuat startup game. Ada satu pertanyaan yang perlu kita pikirin dulu ya mungkin ya untuk teman-teman. Mengapa memilih jalan game dev gitu? Karena kan kayak yang kita tahu, misalnya kalau kita kuliah IT itu kita itu punya banyak pilihan sebenarnya ya teman-teman, mau jadi web programming, front end, mobile atau back end, atau mungkin
banyak juga yang kayak sekarang udah apa ya, udah sering terdengar gitu augmented reality dan lain-lain gitu ya. Nah, itu sebenarnya banyak kan pilihannya. Kenapa sih harus memilih jalan game dev? Terus apa sih alasannya? Nah, sebelum masuk ke pertanyaan itu, kita masuk lagi ke pertanyaan yang lain nih, teman-teman. Kira-kira teman-teman di sini apakah kenal dengan game ini? Saya kenal tuh Mas, Hmm, Angry Bird ya nah, satunya ya. heeh, heeh. Yang Eh, satu ini apa tuh ya? Bird gitu kan ya. Terus ini ada Crash Team Racing ini CTR yang Oke. game balapan gitu. Dari PlayStation 1 ada sampai yang terbaru ya udah di remake lagi gitu kan. Terus ada Resident Evil juga. Kebetulan aku eh, lebih suka yang Resident Evil yang keempat sih. Jadi gambarnya itu ya. Oke. Nah, tapi tahu nggak siapa sih developernya teman-teman? Masing-masing keempat ini gitu. Mungkin dari sini ada Septia, Krishna, Rajas, Stepanus, ada Martino, Edward, sama Alif. Ada yang tahu nggak semuanya ini? Mungkin nggak sefamiliar dari gamenya itu sendiri ya. Jadi kalau kita lihat, nah umumnya emang produk game jauh lebih dikenal daripada developernya teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada yang main Angry Bird, mungkin dari 100 orang 90 orang kenal Angry Bird gitu. Terus cuma tapi cuma sekitar 10 orang gitu yang tahu kalau Angry Bird itu pembuatnya Rovio. Terus ada seluruh orang tahu gitu ada Flappy Bird yang booming banget gitu kan. Tapi orang nggak tahu gitu developernya itu namanya Gears gitu. Salah satu anggota Gears gitu ya. Terus CTR juga Binox gitu kan, yang sebelumnya sama Naughty Dog gitu. Terus Resident Evil mungkin udah pada tahu karena gede ya, itu Capcom yang buat gitu kan. Nah, jadi emang gitu kenyataannya produk game jauh lebih dikenal daripada developernya. Itu umumnya gitu ya. 26. Iya. Oke. Nah, jadi ini masuk kelebihan produk game. Jadi dari fakta yang tadi, kita dapat kelebihan produk game ini apa nih gitu. Pemain game biasanya memilih game itu enggak hanya berdasarkan perusahaan pembuatnya, melainkan dari unsur seperti gameplay, art, story, dan lainnya. Nah, ini kenapa kita sebut kelebihan. Jadi, kita coba lihat di slide selanjutnya. Jadi kalau teman-teman biasanya editin foto aku dong gitu. Foto image editor dari 100 orang, mungkin ada lebih dari 80% yang bakalan bilang, "Oh, edit foto di Photoshop aja gitu atau Corel atau ada aplikasi-aplikasi besar lainnya gitu ya." Terus text messenger pakai apa sih? Ada WhatsApp, ada Telegram. Kalau dulu ada BBM gitu kan. Media sosial yang kita ketahui apa sih? Mungkin sebagian besar kalau ditanya media sosial favorit kalian apa gitu, jawabannya kemungkinan salah satu dari empat ini gitu. Kemungkinan besarnya gitu ya, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, search engine juga gitu, Google, Bing gitu kan. Kalau nggak salah kan kita mau buat kayak search engine Nusantara gitu kan. Cuma kan mungkin penggunanya nggak bakalan sebanyak Google sama Bing gitu, atau nggak sepamiliar itu kita. Terus ada text editor, ada Microsoft Word, Google Docs, sama Office 365 gitu, yang biasa dipakai gitu. Jadi kalau kita mau membuat, misalnya kita mau buat saingannya Photoshop nih, itu agak berat teman-teman. Kita mau buat saingannya WhatsApp, itu agak berat. Emang kita bisa bikin aplikasi sebagus WhatsApp, tapi dari segi jumlah pengguna kita udah kalah start gitu. Dan kita harus apa ya? Harus usaha keras-keras banget untuk menarik pengguna yang sebelumnya udah terbiasa di WhatsApp untuk pindah ke apa namanya? Pindah ke ini tadi apa? Ke aplikasi yang kita buat. Ini contohnya kayak mungkin kayak TikTok gitu ya. TikTok kan sekarang bisa dibilang mengalahkan beberapa media sosial lainnya gitu dari segi apa ya? Dari segi jumlah pengguna gitu. Cuma itu kan sebenarnya kalau kalau kita pikirin pasti nggak cuma TikTok, media sosial yang muncul setelah Facebook, Instagram, dan Twitter. Pasti ada
media sosial lain gitu kan. Cuma enggak, ya banyak lah sebenarnya platform yang sejenis TikTok, cuma mereka nggak bisa ngalahin Facebook, Instagram, dan Twitter kan. Jadi itu agak berat banget. Dan dananya pasti besar, usahanya pasti besar, dan butuh banyak dukungan orang juga sih di belakangnya pasti. Karena kan TikTok juga didukung pemerintah di sana gitu kan. Jadi itu ya maksudnya agak berat kalau kita mau bikin aplikasi yang lain. Tapi kalau kita lihat di sisi game, ini ada sedikit screenshot video game tahun 2022 terfavorit. Itu banyak nih teman-teman, ada banyak lah listnya kalau teman-teman cari di Google gitu ya. Ini menandakan mungkin kalau misalnya saya nanya gitu ke salah satu orang atau ke Pak D gitu, game apa sih yang jadi favoritnya? Terus saya tanya lagi ke orang yang lain gitu, itu bakalan chance untuk samanya itu bakalan kecil. Karena setiap orang pasti punya game favorit dan mereka punya cara bermain sendiri gitu. Ada yang seneng game hardcore, ada yang seneng game yang casual kayak Candy Crush dan lain-lain. Ada yang seneng game yang strategi gitu, ada yang seneng game puzzle dan lain-lain gitu. Jadi setiap orang itu punya jenis game yang mereka minati gitu. Jadi untuk itu menjawab pertanyaan yang pertama tadi gitu. Mengapa memilih jalan game dev? Karena produknya tadi enggak, apa ya, pemain usernya tadi memilih produk itu enggak berdasarkan dari perusahaan pembuatnya, melainkan dari unsur seperti gameplay, art, story, dan lainnya. Dalam artian, kalau kita bisa bikin produk bagus, game kita bisa bersaing nih dengan perusahaan-perusahaan terkenal lainnya gitu. Kalau di sini kakak sedikit lihat, coba saya sedikit lihat. Ini di sini ada salah satu game Indonesia. Mana ya? Ini nih, My Lovely Wife ini developernya ada di Jakarta kalau nggak salah. Nah, ini game orang Indonesia. Coba dia lihat. Dia barengan sama game sekelas kayak Elden Ring, Apex Legends, Dislight, Gran Turismo. Jadi kita punya chance yang sama gedenya gitu, bisa dibilang. Ketimbang kalau kita bikin aplikasi-aplikasi yang kayak ya editor, text messenger, media sosial, search engine, text editor, gitu-gitu sih. Tapi bukan berarti bikin aplikasi ini nggak bagus gitu ya. Enggak gitu sih. Maksudnya game peluangnya agak lebih gede gitu untuk kita bisa maju atau kita bisa apa ya, bisa meledak lah aplikasi yang kita buat atau game yang kita buat gitu. Oke, eh, kita masuk ke pertanyaan inti. Jadi gimana memulai jalan di industri game? Sebelum masuk ke pertanyaan ini, mungkin boleh tahu dong, ada yang udah pernah coba bikin game nggak? Atau bikin game, atau bikin gambar game, atau cuma sekedar pernah oprek-oprek, belajar-belajar gitu, project-projectan gitu, yang baik tugas kuliah ataupun project iseng gitu. Kalau ada boleh deh di chat coba. Sama kalau ada linknya juga boleh sekalian promo. Kita coba cek sekalian nanti. Oke, sambil nunggu itu kita masuk ke judul ini ya. Bagaimana memulai jalan di industri game. Nah, oke. Kepotong nggak ya tulisannya ya? Enggak, Mas. Open ya. Nah, oke. Persiapan awal memulai ke industri game. Ini sebenarnya banyak orang punya beda persepsi gitu ya. Maksudnya dan punya masing-masing inilah apa namanya, tips dan saran gitu terkait gimana sih persiapan awal memulai ke industri game. Tapi kalau dari menurut saya di Hisa sendiri itu biasanya kami mulai dari beberapa pertanyaan ini gitu. Pertama, apa tujuan utama saya gitu? Eh, saya mau terjun di industri game ini apa gitu? Apakah saya mau membuat sebuah karya game? Misalnya saya mengimpikan mau membuat game apa gitu. Misalnya saya punya game favorit, game balapan gitu, atau game fighting, atau game MMORPG gitu.
Nah, saya mau membuat sebuah karya itu gitu. Setelah karya itu selesai ya udah selesai. Saya cuma mau buat satu karya itu aja gitu. Atau saya mau bekerja di industri game gitu selamanya. Atau saya mau membangun perusahaan gitu. Atau tujuan utamanya bahkan saya cuma mau dapat income aja kok di sini. Nah, itu kita harus tahu dulu nih tujuan utamanya sebelum kita masuk ke arah eh, pasnya di mana gitu kita di industri game ini gitu. Terus masuk ke pertanyaan yang kedua, role apa yang ingin saya jalankan gitu. Role apa yang ingin saya jalankan di game development itu sendiri kan banyak role kayak programmer, artis, nanti yang bakalan kita bahas lebih detailnya. Nah, yang perlu kita bahas atau kita pikirin di sini, kita mesti tanyain ke diri kita punya skill utama apa yang terkait dengan game development, passion kita di bidang apa juga, terus role yang kita inginkan itu apa gitu. Jadi misalnya skill utama saya ngoding nih, passion saya juga misalnya saya hobi main game gitu. Terus role yang saya inginkan ternyata programmer juga, itu udah pas nih berarti. Cuma kalau misalnya ternyata skill utama saya itu ngoding, passion saya itu saya nggak hobi game nih ternyata, dan role yang saya inginkan itu sebenarnya nggak jadi programming gitu, tapi jadi artis. Nah, itu perlu disesuaikan lagi gitu. Yang gitu-gitu sih. Kita perlu pertanyakan juga gitu. Role apa yang mau kita jalankan di game studio ini sendiri. Oke. Terus yang ketiga, kita perlu nanyain apakah modal awal yang saya miliki gitu. Modal awal ini sebenarnya nggak cuma uang ya teman-teman ya, tapi nanti bakalan kita bahas lagi jenis-jenisnya di slide berikutnya. Tapi kalau di modal awal ini, kalau kita bicara tentang uang sendiri, kita juga perlu pikirin apakah kita bootstrapping, inkubator bisnis, dana hibah, subsidi pemerintah, VC investor, ataupun crowdfunding. Itu banyak sih cara untuk mencari modal awal. Tapi sebenarnya kalau di game development itu sendiri, sebenarnya nggak butuh modal awal yang gede-gede banget sih kalau kita mau start langsung gitu ya. Kita cukup butuh orang, pastinya butuh tim gitu kalau mau ngerjainnya gitu kan. Ada yang bisa gambar, mungkin ada yang bisa ngoding dan lain-lain ngumpul jadi satu. Itu eh, sebenarnya nggak butuh dana yang besar sih kalau untuk modal awal juga. Jadi itu salah satu nilai lebihnya juga gitu ya dari industri game itu sendiri. Terus pertanyaan berikutnya, siapa, berapa, dan apa role dari anggota tim saya? Jadi di pertanyaan kedua kita udah pertanyain role saya apa nih? Terus di pertanyaan yang keempat, kita juga mesti tahu saya butuh berapa anggota tim nih. Terus role anggota tim saya apa-apa aja. Mungkin misalnya saya bisa ngoding. Saya perlu cari temen yang bisa gambar. Saya perlu cari temen yang pinter jualan gitu. Jadi lengkap nih. Jadi gamenya bisa ada gambar yang bagus, codingnya saya yang buat, gamenya udah jadi, sudah ada temen yang bisa jualan gitu. Jadi udah lengkap. Nah, kita bisa, maksudnya itu banyak sih, maksudnya kalau rule dari game itu sendiri, tapi kita perlu pikirin lagi gitu. Em, Berapa mau anggota timnya, dan role-nya apa-apa aja gitu. Terus yang nggak kalah pentingnya gitu, dari mana sumber penghasilan saya. Jadi kita kan di sini targetnya mau membuat usaha ya, atau perusahaan, atau game studio, atau eh, apa tim development gitu. Kan kita perlu penghasilan gitu ya. Nah, kita perlu pikirin juga, kita perlu pertanyakan, kita mau dapat income-nya dari mana nih? Kalau misalnya kita mau jadi employee aja ya berarti kita bisa dapat dari gaji gitu kan. Terus kalau dari kita mau dari sisi perusahaan atau game studionya, mungkin apakah kita mau jualan produk game atau produk aset atau jasa servis dan lain-lain. Itu bakalan kita bahas di slide selanjutnya gitu ya. Oke. Ini kayaknya ada Nah, ini gynecoltesi, Mas, Mas nah Hisbula. iya, Yang pertanyaan Mas Hisbula iya. tadi, apakah ada yang Mm-mm. Nicole Tesi ini mahasiswa saya di Iya. algoritma dan struktur data, itu
Silakan Mas Ibula untuk ditanya-tanyakan. Oke, siap. Ini keren nih, udah masuk ke HIO ya. Nanti di ending kita coba buka ya. Oh ya, siap. Kalau ada teman-teman lain yang mau masukin lagi juga boleh ya. Eh, Mungkin sekedar kayak screenshotnya juga boleh kita lihat. Atau ada yang punya ide atau apa juga boleh sih. Nggak masalah, kita coba bahas-bahas kalian. Dan kita lihat di akhir setelah pembahasan gitu ya. Oke. Nah, mungkin kita masuk ke ini ya. Tadi kan udah ada 5 pertanyaan gitu, tujuan utama saya apa gitu. Kita masuk ke poin pertama, goals umum pada industri game gitu. Nah, umumnya di industri game itu orang yang masuk ke industri game itu ada beberapa tujuan gitu ya. Ya, yang pertama membuat sebuah karya game. Biasanya orang yang tipe satu ini dia punya game yang dia impikan gitu. Jadi misal saya suka main game apa ya? Misal saya suka main game Harvest Moon gitu, game bercocok tanam saat saya kecil. Saya mau membuat game yang sama gitu. Dan ditambahin fitur ABCD gitu misalnya. Nah, itu biasanya ada orang beberapa yang itu udah karena dia punya mimpi yang apa ya, mungkin dari game favoritnya atau apa gitu. Itu orang yang pertama gitu ya. Terus ada juga mungkin tujuannya saya mau membuat game yang dapat dikenal banyak orang atau viral gitu. Misalnya kayak game yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Game Flappy Bird gitu. Saya mau bikin game yang kayak Flappy Bird gitu. Game simple ya, tapi bisa viral gitu. Itu boleh juga ya, sebuah tujuan juga yang biasanya jadi tujuan umum game developer gitu. Terus ada juga yang membuat sebuah karya game tujuannya ya untuk menghasilkan income gitu. Saya mau cari uang di sini, itu juga bagus sih. Terus ada yang tujuan umumnya memulai game development atau memulai belajar tentang game development itu karena dia mau kerja di industri game. Bisa jadi dia mau jadi full time employee ataupun jadi freelancer. Misalnya ada beberapa orang yang kayaknya aku mau kerja di Bandai deh gitu, atau kayaknya aku mau kerja di Square Enix deh gitu. Nah, ada beberapa orang yang punya tujuan gitu. Jadi dia nggak punya tujuan untuk membuat usaha games atau dia nggak punya tujuan game apa yang mau dibuat gitu. Tapi dia mau kerja di suatu company yang biasanya eh, gamenya dia mainin dulu gitu. Jadi dia mau kerja di situ biasanya gitu. Itu bisa jadi full time employee, bisa jadi freelancer, gitu-gitu sih. Oke, nah terus biasanya ada juga yang orang yang jenis ketiga, ini orang yang mau membangun bisnis. Jadi dia mau membuat sebuah perusahaan game atau game studio atau yang lebih kecilnya lagi tim game development. Jadi cuma sekedar game development team gitu. Jadi dia mau membangun sebuah bisnis intinya begitu. Terus yang keempat ini menjadi sumber penghasilan gitu ya. Jadi biasanya orang yang ini dia targetnya itu mau membuat game dev itu menjadi sumber penghasilan utamanya gitu. Ini Bang ini Atau ada promo juga game. Monggo Kak gamenya ini. oke, siap. Nah, ini ada juga orang yang membuat game dev menjadi penghasilan tambahan gitu. Jadi misalnya dia itu kayak udah kerja, tapi dia ya udah aku mau terjun ke game dev lagi gitu, karena buat penghasilan tambahan saya gitu. Nah, biasanya ada 4 ini nih tujuan umum memulai game development. Teman-teman harus pikirin dulu, teman-teman salah satu dari yang mana. Karena pendekatannya berbeda gitu. Saat teman-teman mau membuat sebuah karya game, berarti teman-teman harus fokus dengan game apa yang mau teman-teman buat gitu. Fokus dengan gimana caranya bikin gameplay yang bagus, bikin cerita yang bagus, bikin gambar atau art style yang menarik gitu-gitu. Terus kalau teman-teman mau bekerja di industri game dev, fokusnya juga beda. Fokusnya gimana caranya ningkatin skill teman-teman, punya kemampuan yang up to date gitu, dalam artian saat ada fitur-fitur terbaru dari sebuah software atau sebuah game engine, teman-teman udah bisa mencobanya gitu. Nah, biasanya targetnya gitu kalau untuk bekerja di industri game. Kalau untuk membangun bisnis itu beda lagi juga pendekatannya. Jadi teman-teman nggak cuma fokus di game yang mau dibuat, tapi teman-teman harus lihat
kira-kira game apa yang sedang menarik gitu, yang bakalan bisa apa ya, untuk digunakan sebagai pondasi dari produknya gitu yang untuk biar bisnisnya biar bisa berkembang lah intinya. Jadi pendekatannya beda banget ya, satu, dua, tiga ya. Apalagi yang keempat menjadi sumber penghasilan. Kalau menjadi sumber penghasilan kan berarti intinya gimana ceritanya dari skill game atau skill game development yang saya punya, saya harus mendapatkan penghasilan gitu. Jadi kita fokusnya dengan gimana caranya dapat project yang banyak dan gimana caranya menyelesaikan project yang secepat-cepatnya gitu. Nah, jadi teman-teman coba pikirin dulu, teman-teman yang mau join ke dunia game development gitu atau yang mau masuk ke industri game harus pikirin dulu teman-teman salah satu dari orang yang mana gitu. Orang yang pertama, orang yang kedua, orang yang ketiga atau orang yang keempat. Setelah udah tahu kita salah satu dari yang mana, baru deh kita udah apa ya namanya, udah bisa mulai ke tahap selanjutnya gitu. Gitu. Oke. Oh ya, kalau ada yang mau ditanyain di sela-sela ini juga nggak apa-apa kali ya, di chat aja juga boleh sih. Nanti aku coba kalau masih sempat nanti aku coba jawab-jawab juga. Oke. Nah, selanjutnya tadi poin yang kedua itu ada roles pada industri game ya, teman-teman. Masuk ke roles pada industri game sebelum gini deh, sebelum kita masuk ke roles pada industri game, kita coba lihat dulu kan kita bahasnya tadi game startup gitu ya. Gimana caranya membuat game startup. Jadi kita lihat pada fundamental startupnya dulu gitu. Jadi kalau di startup sendiri gitu biasanya ada tiga karakter orang gitu kan dalam startup teknologi. Teman-teman mungkin udah pada sering dengar gitu ya, tiga karakter ini ada hustler, hipster, sama hacker. Hacker ini bukan hacker kayak Bjorka itu ya, bukan. Ini beda. Jadi hustler di sini biasanya orang yang umumnya itu punya visi gitu dan punya skill dalam jualan gitu. Jadi targetnya itu kalau di dalam game development itu sendiri biasanya dia dituntut harus bisa menjual idenya dan bisa pitching ke investor gitu. Jadi dia itu tugasnya untuk cari modal, cari pendanaan, terus eh, menjalin networking gitu baik ke apa ya ke perusahaan lain ataupun ke investor gitu. Terus dia juga bisa menyelesaikan gitu. Kalau misalnya ada masalah di manajemen perusahaan gitu, itu hustler. Umumnya hustler ini CEO itu biasanya hustler gitu, umumnya sih. Terus hipster. Terus ada lagi orang yang kedua itu hipster. Biasanya ini orang yang passion di bidang desain ya. Kalau di startup sendiri itu orang yang passion di bidang desain. Terus kalau di game dev biasanya hipster ini terkait dengan game designer, artis, dan lain-lain gitu. Yang sejenisnya ya, yang nanti bakal kita bahas setelahnya. Jadi biasanya dia ini harus punya cita rasa yang baik dan memiliki pengetahuan yang banyak terkait game gitu. Jadi misalnya gimana ya? Jadi kayak misalnya kayak dia itu bisa tahu hal yang bagus di game itu yang mana gitu. Gambar apa namanya art style mana yang lebih bagus, desain mana yang lebih bagus karena mungkin dia juga udah punya pengalaman banyak di game development gitu. Misalnya dia udah pernah desain banyak game atau dia hobi main banyak game itu juga membantu sih. Itu hipster. Terus yang terakhir hacker. Mungkin untuk teman-teman mahasiswa yang pemrograman dan skill setnya ngoding juga gitu ya. Em, Bisa mulai dari sini dulu. Itu yang terakhir adalah karakter hacker, yaitu seseorang yang bertanggung jawab dalam bidang teknologi. Jadi sekali lagi bukan yang tukang hack gitu ya, bukan. Tapi kalau di startup itu karakternya disebut hacker karena seorang yang bertanggung jawab dalam bidang teknologi. Nah, biasanya kalau di sini sih, kalau di game development sendiri sih intinya dia harus memiliki salah satu dari keterampilan dasar pemrograman gitu ya, ataupun hal-hal terkait mengenai teknologi gitu. Misalnya minimal dia mengetahui apa namanya
salah satu game engine untuk membuat game gitu, atau dia ya intinya terkait coding lah gitu ya teman-teman. Em, oke, oke. Nanti Krisna Ridho nanti kita bahas habis ini ya tentang pertanyaannya. Oke, sip. Kalau gitu terakhir adalah hacker. Nah, ini hacker tadi ya. Biasanya mahasiswa teknik informatika atau sistem informasi sih masuknya ke dalam sini sih. Awalnya juga kakak masuk ke dalam sini juga sih hacker sebagai hacker gitu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke development roles pada game development. Kalau tadi kan pada startup umum gitu ya, 3 karakter pada startup umum. Nah, ini udah roles-nya di game development apa aja sih sebenarnya yang ada gitu. Umumnya di game development itu ada game designer, game artist, sound engineer, programmer, game marketing, sama game tester. Kalau kita lihat dari awal, game designer ini orang yang bertugas untuk mengkonsep karakter game, setting, plot cerita, dan gameplay, serta tingkat kesulitan di dalam sebuah game. Game designer ini bukan yang gambar game, bukan yang gambar atau yang bikin aset 3D, bukan yang gitu ya. Tapi game designer di sini orang yang mendesain karakter, cerita, gameplay, serta tingkat kesulitan. Jadi dia bukan orang yang tukang gambar gitu. Yang tukang gambar itu di sini ada yang namanya game artist gitu. Bertugas untuk menciptakan gambar 2 dimensi maupun 3 dimensi. Nanti namanya bakalan berganti gitu. Kalau dia khusus 2D, dia bakalan jadi 2D artist biasanya. Kalau 3D, dia bakalan jadi 3D artist. Kalau dia khusus untuk membuat GUI, biasanya dia bakalan jadi UI artist namanya. Ya, tergantung sih, tapi umumnya kita sebutnya game artist aja biar nggak bingung. Terus di game development juga ada sound engineer gitu. Biasanya bertugas untuk membuat soundtrack biasanya, mau musik atau sound effect gitu ya di dalam sebuah game. Terus yang keempat udah pada tahu pasti nggak mungkin nggak ada programmer gitu ya di dalam timnya gitu. Jadi ada programmer di mana dia ini tugasnya ya kayak software engineer pada umumnya ya. Jadi dia mentransfer rancangan dari aplikasi atau game yang dibuat oleh desainer ke dalam bahasa komputer gitu biar bisa playable gamenya bisa dimainin gitu. Terus orang yang kelima itu game marketing. Nah ini orang yang cukup penting, bahkan sangat penting menurut kakak sih sangat penting. Jadi bertugas untuk menarik konsumen dan jalan konsumen secara cepat. Jadi konsumen di sini kan kalau kita mau bikin game berarti kan player. Nah, game marketing juga harus tahu gitu target-targetnya, target player kita itu siapa dan lain-lain gitu. Dan gimana caranya untuk apa ya, biar kita itu bisa mempertahankan konsumen atau player yang udah main, tapi kita juga bisa menarik player baru gitu. Itu jadi tugas penting juga sih, nggak kalah penting dari 4 orang sebelumnya gitu. Terus yang terakhir itu game tester. Nah ini tukang main game, nggak gitu juga sih tapi. Jadi game tester di sini dia punya tugas yang nggak kalah pentingnya juga. Jadi dia harus mengidentifikasi bug dan melaporkan hasil pemeriksaannya itu kepada developer gitu. Jadi dia harus ngecekin nih satu-satu gamenya gitu, benar-benar detail gitu, mencoba berkali-kali, ratusan kali, bahkan ribuan kali di satu level yang sama gitu, sampai dia yakin nggak ada lagi bug atau nggak ada lagi yang anomali gitu. Gitu. Ini 6 role yang ada pada game development. Tapi sebenarnya selain role 6 ini, itu banyak lagi sih masih di game development. Ada role-role lain. Misalnya kalau di sini ada catatan juga kayak produser game. Itu produser game itu bisa dibilang kalau di mana ya, software engineer itu kayak project manager, mungkin bisa bisa dibilang gitu juga. Terus ada story writer, itu kalau misalnya gamenya punya cerita yang panjang, punya biasanya game-game yang kayak visual novel gitu ya teman-teman, atau game-game petualangan itu kan punya story ya, punya cerita atau ada dialognya gitu. Nah itu kita butuh orang tambahan yang khusus bisa nulis. Terus ada community manager dan R&D. Jadi di game development ini kalau kita lihat semua orang dengan kemampuan yang berbeda itu gabung jadi satu gitu. Mungkin
kalau kita mau buat software house atau perusahaan software gitu, kita kan cukup cari orang-orang yang terkait dengan benar-benar terkait dengan ngoding gitu ya, ngoding atau data analis atau ya maksudnya data analis, sistem analis dan ya benar-benar pure coding lah. Cuma kalau di game nggak gitu. Jadi ada yang dia game artis ini cuma bisa gambar aja, maksudnya tugas utamanya harus gambar gitu. Sound engineer tugas utamanya ya musik gitu. Ada banyak juga sound engineer ini misalnya ternyata dianya itu juga musisi gitu misalnya. Itu bisa jadi sound engineer gitu. Game artis ini ya orang yang bisa gambar, bisa menyesuaikan diri untuk jadi game artis juga gitu. Ya game designer mungkin ada orang yang hobi main game, punya pengetahuan banyak tentang game, dia hobi nyobain game dengan banyak jenis, itu bisa jadi game designer juga ya teman-teman. Karena dia tahu karakter game, gimana cara konsep karakter game yang bagus, setting plot cerita yang bagus, gameplay game yang bagus, dan tingkat kesulitan yang membuat apa ya challenging itu dia juga tahu gitu. Game marketing sebenarnya ya mau nggak mau hitungannya ini orang marketing atau orang ekonomi gitu atau orang hal ya orang yang nggak terkait sama ya benar-benar orang yang nggak terkait sama game sebenarnya teman-teman yang perlu kita apa ya namanya perlu kita kumpulin jadi satu lah gitu. Ada juga story writer, mungkin dia novelis, dia bisa bikin novel, dia bisa juga menyesuaikan diri jadi game story writer gitu. Community manager yang biasa ngurus-ngurus komunitas untuk ke apa ya, komunitas apa aja ya sebenarnya. Dia bisa juga mengurus game community manager gitu. Sama jadi em, masuk ke pertanyaan yang kedua tadi kan roles apa gitu yang cocok untuk kita gitu ya. Jadi teman-teman lihat dulu dari karakter di diri kita gitu. Di pertanyaan kedua ini, teman-teman itu apakah cocok lebih ke hustler, hipster, atau hacker? Setelah teman-teman udah tahu, kayaknya aku skill setnya ngoding deh, dan aku nyamannya di coding ya udah berarti teman-teman udah pasti hacker. Atau kalau teman-teman yang hipster kayaknya aku suka apa ya memperhatikan tentang estetika, cita rasa game yang bagus itu gimana gitu. Terus eh, saya juga punya wawasan game yang banyak karena saya suka main game dari berbagai jenis gitu. Ya mungkin itu cocoknya ke hipster. Terus kalau misalnya teman-teman yang punya visi yang bagus, misalnya atau yang skill apa ya namanya skill public speakingnya bagus gitu atau visioner juga itu lebih cocok ke hustler. Teman-teman cari tahu dulu teman-teman cocoknya di mana nih. Terus development roles yang tadi setelah tahu teman-teman cocok karakternya yang mana, teman-teman langsung pilih nih kira-kira saya mau jadi apa nih di sini gitu kan. Kan teman-teman pasti udah pada tahu gitu. Yang punya skill marketing ya monggo ke marketing gitu. Yang punya skill designer ya pastinya ke game designer yang bisa gambar tuh atau yang bisa bikin objek 3D ke game artist, yang bisa bikin sound atau musik ya ke sound engineer, yang bisa ngoding ya pastinya ke programmer gitu ya. Yang hobi main game mungkin yang bisa apa ya? Ada juga orang yang suka jadi bug hunter gitu ya, yang cari-cari tentang bug gitu. Bug di dalam suatu game itu bisa banget masuk ke game tester. Yang hobi nulis juga bisa jadi story writer gitu sih. Jadi banyak roles yang bisa teman-teman masuki ke dalam game dev. Jadi kalau teman-teman, oh saya nggak bisa ngoding, ya jangan takut karena emang orang di dalam game development itu nggak semuanya bisa ngoding. Dari sekian banyak ini aja kan cuma satu ini nih yang bisa ngoding. Si programmer aja. Marketingnya yang nggak perlu bisa ngoding lah. Walaupun ya kalau dia mau bisa ngoding juga nggak apa-apa sih. Gitu. Oke. Sekarang oh iya, sebelumnya, jadi tadi kan kita ada 5 pertanyaan ini ya teman-teman. Saya harapkan itu teman-teman buat kayak semacam catatan gitu. Dari 5 pertanyaan ini, apa tujuan pertama saya, role apa yang saya inginkan, modal awal apa yang saya punya, siapa berapa dan apa role dari anggota tim saya, dari mana sumber penghasilan saya. Tadi kan di awal kita udah bahas ini ya, tujuan umum memulai game development. Teman-teman pilih salah satu,
buat kayak catatan aja gitu kecil, teman-teman udah pilih salah satu, terus role apa gitu, teman-teman udah pilih salah satu juga, termasuk ini development role pada game developmentnya juga udah dipilih salah satu. Jadi selesai dari seminar ini, kita udah tahu arah kita mau geraknya gimana gitu. Kita udah tahu, oh saya ternyata mau arah ke industri gamenya gini nih gitu. Jadi udah jelas gitu. Terus masuk ke pembahasan ketiga tentang modal pada game development ya. Modal pada game development ini sebenarnya sedikit aja sih untuk modal. Jadi kalau menurut Hisa, modal itu nggak cuma uang ya teman-teman. Modal itu bisa berupa yang pastinya ya satu uang, kedua skill dan kemampuan itu juga modal, alat dan infrastruktur itu juga modal. Jadi device yang dipunya laptop, internet atau apapun itu, misalnya kalau teman-teman mau bikin game virtual reality berarti perlu Oculus atau VR glass-nya gitu. Itu juga apa ya modal gitu ya. Terus yang pastinya waktu juga itu modal dari teman-teman. Terus kalau untuk modal yang berupa uang sendiri, yang maksudnya modal yang bentuknya uang, itu ada banyak cara untuk mendapatkannya. Tapi yang paling mudah untuk kita sih, ya kita coba bootstrapping aja dulu sih. Atau ikut inkubator bisnis gitu. Biasanya ada beberapa inkubator-inkubator yang ngadain event gitu. Ya ikut-ikut aja gitu. Nah, untuk bootstrapping itu sendiri ya dana pribadi ya. Jadi yang intinya gini sih, modal ini menyesuaikan dengan scope yang bakalan bisa kita buat. Semakin banyak modal kita, semakin besar modal kita bisa membuat sesuatu yang lebih besar. Cuma nggak juga kalau nggak ada modal atau kalau modalnya kecil kita bukan juga kita nggak bisa memulai apa-apa. Kita tetap bisa mulai, tapi kita bisa start dari yang hal kecil dan bertumbuh aja gitu dari kecil ke semakin yang besar gitu ya. Itu. Terus susunan anggota tim pada game development. Nah ini mungkin ada terkait anggota tim pada game development ini aku ada beberapa poin gitu ya yang jadi pembahasan tentang founder dan co-founder pada game development gitu. Jadi founder dan co-founder itu penting. Jadi ini founder dan co-founder ini orang atau co-founder ini orang-orang yang bakalan kita ajak sebagai orang ini kalau case-nya kita mau buat perusahaan game ya atau game studio atau tim game development team gitu. Ini orang-orang yang start dari awal sama kita ya, teman-teman yang maksudnya intinya anggaplah kalian itu orang-orang yang apa ya, yang memulai usaha itulah gitu. Bisa bisa dibilangnya gitu. Dan saran sih kalau untuk founder dan co-founder cari yang skill setnya itu beda-beda. Jangan jangan kalau bisa jangan sih. Foundernya ada 4, skill setnya programming semua gitu. Itu agak berat sih. Jadi saran kalau founder dan co-founder itu skillnya beda-beda gitu. Ada satu yang mungkin lebih ke hacker atau programming dan sejenisnya tadi. Ada yang hustler, yang visioner tadi, ada yang hipster, gitu-gitu sih. Itu sarannya. Terus tentang employee untuk saat ini mungkin kita nggak usah terlalu pikirin dulu gitu ya. Saya mau hiring orang nih itu nggak perlu sih, karena biayanya besar dan nggak terlalu disaranin juga, apalagi harus ngegajinya gitu bulanan gitu kan. Kalau founder dan co-founder kan biasanya di awal itu nggak langsung digaji atau digajinya juga kecil gitu ya. Dalam artian soalnya kita kan apa namanya kerja bareng dan biasanya ada saham yang dibagi gitu perusahaan atau game studionya. Jadi kalau untuk employee nanti nanti aja deh kalau untuk hiring. Terus kalau outsourcing itu penting atau enggak itu tergantung dari teman-teman gitu. Outsourcing itu kayak sebenarnya kita kayak hiring orang juga kayak employee tapi bedanya kalau employee itu benar-benar full time dia jadi tim kita gitu. Sedangkan kalau outsourcing itu
dia cuma kayak ikut satu project abis itu selesai gitu. Ini outsourcing menyesuaikan aja kalau misalnya teman-teman dapat project yang ternyata nggak bisa dihandle sama ya timnya teman-teman, ya udah berarti misalnya ada project nih bikin game, tapi banyak banget ternyata gambarnya dan udah harus selesai dalam waktu 1 bulan gitu. Ya udah berarti kita butuh orang tambahan gitu kan untuk yang bisa gambar itu bisa kita outsource orang lain juga nggak apa-apa sih. Terus mungkin ada pertanyaan lagi kalau solo bisa nggak? Sebenarnya bisa aja sih kalau jadi solo developer. Cuma yang pastinya agak berat ya teman-teman untuk jadi solo developer karena kan kayak yang dilihat tadi role-nya banyak banget gitu kan. Itu sih. Jadi mungkin dipikirin lagi dan agak lebih enak emang punya tim gitu anggota tim. Walaupun nggak menutup kemungkinan solo developer itu bisa ya, bisa bisa untuk dilakukan. Nah, kita mungkin udah masuk ke pertanyaan yang keempat tadi, penentuan anggota tim yang ideal gitu ya teman-teman. Anggota tim yang ideal pada masing-masing tim itu sebenarnya beda gitu, karena setiap orang tuh ya menyesuaikan gitu dari apa yang mau kita buat gitu, produknya atau jasanya gitu. Jadi yang perlu kita perhatikan anggota tim yang ideal itu gini misalnya. Misalnya saya mau membuat sebuah game. Game yang mau saya buat itu game 2 dimensi. Dan saya kemampuannya itu adalah programming. Jadi saya butuh orang yang pastinya untuk bisa bikin gambar. Oke, saya berarti perlu 1 orang. Terus kayaknya saya perlu orang yang bisa bikin musik. Saya butuh 1 orang lagi. Terus saya juga butuh orang yang bisa menjual gamenya gitu. Saya butuh 1 orang lagi. Berarti seenggaknya saya butuh 3 orang gitu. Orang yang bisa gambar, orang yang bisa musik, orang yang bisa atau yang ngerti tentang hal terkait marketing gitu. Karena skill set saya programming. Nah, tapi sebenarnya kalau teman-teman mau hal yang lebih ringkas lagi, misalnya gini, dengan case yang sama, saya punya skill set programming, tapi saya mau bikin game tetap sama, game 2 dimensi juga, tapi yang saya pikirin, saya mau bikin game. Saya mau pakai gambarnya yang udah ada di asset store aja deh, yang udah ada orang jual aja. Terus saya mau pakai gambarnya kan yang pakai yang udah dijual ya, yang di asset store. Terus saya mau pakai musiknya juga yang udah dijual di asset store juga deh. Jadi saya nggak mau gambar-gambar atau musik-musik yang dibuat khusus gitu ya. Dalam artian game yang apa namanya aset-aset yang ada di marketplace itu saya mau pakai yang itu aja deh. Berarti saya nggak butuh artis, berarti saya nggak butuh sound engineer. Nah, tapi mungkin saya masih butuh orang untuk bantu jual nih. Berarti saya masih butuh game marketing. Berarti saya cuma butuh 2 anggota tim. Saya cuma butuh diri saya sendiri untuk ngodingnya, saya butuh orang yang bisa jualnya. Karena gambarnya saya anggaplah saya ambil di marketplace atau saya beli di marketplace dan musiknya juga saya beli di marketplace. Jadi 2 orang aja cukup. Atau sebenarnya kalau misalnya teman-teman ternyata bisa ngoding dan teman-teman bisa jualnya itu sendiri, teman-teman bisa seorang diri aja gitu. Nggak perlu orang lain. Tapi alangkah baiknya nggak usah jadi solo developer sih karena agak apa ya agak penat juga sih kalau sendirian. Terus ini berlaku nggak cuma untuk programmer ya. Misalnya saya punya skill set sebagai artis gitu. Saya punya skill set sebagai artis orang yang bisa gambar. Saya bisa gambar. Saya perlu cari programmer. Misalnya case-nya sama yang kayak tadi. Kalau orang yang pertama tadi saya perlu cari programmer dan saya perlu cari orang yang ngerti marketing gitu, orang yang bisa jualan. Tapi kalau ternyata si artis ini mau pakai game template yang udah ada juga atau game source source code game yang udah dijual di pasaran juga, dia nggak perlu lagi nih si programmer. Artis pun sendiri bisa bikin game tanpa ada programmernya. Jadi itu menyesuaikan ya teman-teman. Nggak menutup kemungkinan si artis bisa bikin game. Atau bahkan dia nggak punya kemampuan gambar, dia nggak punya kemampuan apa namanya ya, nggak punya kemampuan untuk ngoding, dia nggak punya kemampuan untuk buat musik. Dia cuma bisa jualan aja pokoknya. Nah ini juga bisa. Jadi kan tadi ada yang jualan game template atau game source code game. Dia bisa pakai.
Ada juga yang jualan gambar, dia juga bisa pakai. Ada yang jualan musik, dia bisa pakai. Dia bisa gabungin ketiga itu, dia bikin gamenya sendiri. Nah, itu juga bisa. Jadi, siapapun bisa bikin game sih, teman-teman. Tinggal menyesuaikan aja mau bikin game yang gimana gitu. Dan pastinya semakin sedikit orang, berarti scope game yang mau dibuat harusnya semakin kecil ya. Kalau enggak, ya pengerjaannya juga bakalan semakin lebih lama gitu kan. Itu penentuan anggota tim yang ideal sebenarnya sesuai kebutuhan kita aja sih masing-masing. Cuma kalau di HISA sendiri, kira-kira gini ya susunannya ya. Ada generalis, ada dua di artis, ada hipster, ada programmer dua, ada hacker, ada marketing satu. Marketingnya ini penting sih. Nah, jadi menyesuaikan aja ya teman-teman. Gitu. Oke, masuk ke yang kelima ya, sumber penghasilan dari game developer. Ini yang paling penting sih. Kita udah bikin game, kita harus dapat income juga gitu kan, biar bisa bikin game-game selanjutnya gitu. Kalau sumber penghasilan dari game developer itu ada dibagi jadi dua ya kalau menurut aku. Jadi sebagai employee sama sebagai perusahaan, studio atau tim. Kalau employee jelas, full time employee pasti dapat gaji atau salary per bulan, freelancer juga gaji atau salary per project gitu ya. Terus income dari produk game. Kalau sebagai perusahaan atau studio atau tim, itu ada beberapa income yang bisa didapat. Kayak income dari produk game, income dari produk aset, income dari development service, sama income dari misalnya kayak penyedia kursus, pelatihan, dan bootcamp. Mungkin teman-teman kalau scroll sosial media suka ada yang jualan kursus atau pelatihan, itu juga bisa sih untuk jadi tambahan income dari perusahaan atau studionya gitu. Gitu. Ya, ini ada note sedikit ya sebagai pekerja industri kreatif ya, walaupun gimana pun kita passionnya ya, kita tetap butuh income ya teman-teman. Untuk pertama jelas untuk diri kita sendiri dan juga untuk keberlangsungan perusahaan, studio atau timnya biar bisa bikin produk-produk selanjutnya gitu kan. Itu. Nah, terus jadi ini yang lima ini tadi udah mulai bisa dipikirin tujuan, role, modal, anggota tim, dan sumber penghasilannya. Begitu ini udah didapat, harusnya udah jelas ya tujuan dari teman-teman. Tujuan dari teman-teman apa mau ngapain gitu di industri game gitu. Oke. Nah, ini ada sedikit tambahan informasi tentang pemetaan lokasi game studio di Indonesia gitu ya. Game studio di Indonesia ini gini kira-kira emang paling banyak di Jawa ya kalau di sini dilihat gitu, Palembang aja satu gitu, kayaknya di sini apa ya lupa, ini Medan satu, Batam ada dua, ya gitu-gitu. Ini kenapa ada pemetaan lokasi game studio di Indonesia? Kalau ada temen yang ternyata targetnya mau kerja di industri game gitu, jadi ini bisa jadi salah satu opsi sih, maksudnya kayaknya aku mau kerja di industri game ini di studio game yang mana gitu di Indonesia udah cukup banyak juga sih, nggak harus langsung pokoknya aku mau cuma kerja di Bandai atau cuma mau kerja di Capcom gitu-gitu kan, awalnya pasti harus start dari bawah dulu gitu kan. Nah, jadi studio game lokal di Indonesia sudah cukup banyak. Tadi ada lokasi pemetaannya juga yang bisa dijadiin target ya untuk teman-teman masuki gitu. Gitu. Terus kalau teman-teman yang nggak mau kerja jadi full time employee, mau jadi freelancing aja gitu, banyak juga sih. Ada beberapa sebenarnya website untuk freelancing game development. Cuma dua yang apa ya agak direkomendasi pas work sama Fiverr sih. Ini itu kalau mau jadi freelancing. Terus kalau ternyata teman-teman yang kayak bisa gambar atau bisa bikin lagu, nggak mau bikin game lengkap gitu, cuma mau bikin jualan gambarnya aja, jualan lagunya aja gitu, atau mau jualan source code gamenya itu, banyak game aset marketplace yang ada gitu ya untuk game developer. Itu ada Asset Store Unity, ada Game Dev Market, dan banyak lagi sih yang lain yang bisa di apa ya, yang bisa di apa ya didaftarkan, yang didaftarin gitu. Oke, itu. Nah, terus ada sedikit pertanyaan terakhir tentang jadi kapan sih waktu yang tepat gitu untuk mulai masuk ke industri game? Jawabannya itu sekarang ya, teman-teman. Mulai dari ini aja. Dari ini aja itu apa?
Jadi dari 5 pertanyaan yang di atas ini, yang ada di slide sebelumnya tadi, teman-teman isi, teman-teman apa ya, teman-teman udah isi, harusnya udah tahu jalannya kemana sih. Cuma kalau emang ternyata masih ada yang bingung, masih ada yang mau dibahas atau ditanyain, boleh infoin aja ke kakak atau kontak-kontak aja kakak juga boleh sih. Karena kan tadi ada di slide sebelumnya juga ada LinkedIn dan email kalau nggak salah ya, sama Instagram. Oke, kita tadi ada, ini masih ada waktu sedikit. Kita tadi lihat ada yang nanya sama ada yang itu tadi ya. Kita jawab dikit aja dulu kali. Oh ya, tadi ada gamenya tadi kita coba lihat ya gamenya si Nicole Tracy. Oke. Nah, ini ada temen yang udah bikin game juga nih di itch.io. Keren nih gamenya. Coba kita cek ya. Game synopsis. Oke. Orangnya ada di sini nggak? Masih join nggak? Nicole Tracy. Oke. Siap. Dengan siapa panggilannya enaknya? Nicole atau Tracy? Nicole cewek tuh mas. Oh, cewek ya? Oh Ya. iya. Oke, Mbak Nicole atau Mbak Tracy nih. Ah, join nggak? Masih Ya ada. ada. Nicole Tracy di sini. Ada. Oh ya ada. Udah. Oh, oh. Oke, mana? Ada mungkin Mbak? Ada. Oke, siap. Ini kalau boleh tahu Mbaknya di sini sebagai apa ya? Tadi kan ada role nih, udah ada role-nya. Kalau di sini apakah sebagai artisnya atau sebagai anggota tim yang mana nih? Halo. Halo Nicole. Oh ya, dengar suara. Ya, betul. Mbaknya sebagai apa? Role-nya apa nih waktu pas development game ini kalau boleh tahu? Bagian visual. Oh, yang berarti yang bikin gambarnya ya? Iya. Oh ya, keren sih art style-nya. Mantap, mantap. Ini by the way udah ada demonya ya? Iya, udah ada. Oh iya, iya, iya. Kalau full Boleh nih rilisnya nanti teman-teman Maret. dicoba. Maret ya? Rencananya mau Iya, publish di mana nih? masih Di di Steam? HI. Oh, di HI. Oh, oke, oke. Sip, sip. Oke, download dulu. Nanti kita coba-coba. Oke. Boleh tahu sedikit nggak ini temanya tentang apa gitu? Misalnya masih ada sedikit waktu. Halo. Ya Nicole. Tema. Iya, tema tema gamenya apa gitu, terus genrenya gimana, atau sedikit cerita tentang gameplaynya gimana? Jadi dia kan visual novel, genrenya romance pasti kan soalnya think simulator. Oh, oke, 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 keren, keren, keren. Visual novel ya.
berapa orang kalau boleh tahu anggotanya? Dan ini project emang lagi pengen buat atau development game aja atau gimana? Emang lagi buat ini. Hmm, keren sih kalau gitu. Oke, mantap mantap. Nah ini bisa bisa banget ya kayak kayak gini-gini ini sebenarnya udah produk yang siap ini sih apa namanya? Udah produk yang siap dijual juga sih ini sebenarnya. Jadi saran sih kalau di itch.io kan dia bisa berbayar juga ya ini kalau ya. Jadi mulai pikirin juga sih maksudnya kayak bikin kayak community-nya gitu. Terus mulai pikirin juga jangan cuma incar itch.io. Biasanya kan kalau orang di itch.io ini untuk game-game yang masih demo atau game-game yang percobaan gitu ya. Coba mulai dipikirin ke Steam dan platform-platform lain gitu. Gitu sih. Ini udah keren sih, mantap-mantap terusin aja. Maret ya, ditunggu deh. Ini timnya kalau boleh tahu semuanya di satu tim satu universitas atau gimana? Enggak, timnya kayak online semua. Jadi kemarin lewat grup Discord. Oh, Jadi dari oh, I beberapa, see. I see. Iya, iya. Mm, 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 mm. Ketemu di Discord ya, komunitas game dev iya, ya. iya. Nah, ini keren sih. Oke, sip kalau gitu. Thank you, Kak. Oke, sip, sip. Oke, mungkin sesinya udah selesai ya, Pak. Gimana? Oh ya, baik. Langsung ke Jadi, tanya jawab. oh ya, kita masuk ke tanya jawab ya, teman-teman. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Mas Isbula tentang step by step bagaimana kita membangun startup game ya. Jadi mulai dari kita tentukan deh siapa kita nih maunya menjadi peran apa ya. Kalau kita memang jago programmer ya kita bisa masuk ke tahap yang seperti hacker tadi ya. Dan kalau kita sukanya itu kita punya ide, kita punya konsep ya nanti kita masuk ke bagian tertentu. Nah, mungkin di sini teman-teman ada yang mau ditanyakan tentang mengenai how to build a game startup yang mungkin masih bingung di teman-teman silakan. Dan teman-teman di sini nanti untuk 3 pertanyaan kita akan ada seperti door prize ya. Untuk bagi teman-teman yang 3 pertama bertanya ya. Silakan. Izin bertanya, Kak. Ya, silakan nanti sebutkan namanya dan kalau memang bukan dari Palkomtek sebutkan instansinya dari mana dan kalau seandainya dari Palkomtek sebutkan program studinya dari mana. Silakan. Stefanus bagus ya. Perkenalkan saya Doni Dika Saputra dari Institut Teknologi dan Bisnis Palkomtek, jurusan S1 Informatika. Saya ingin bertanya, dalam game development, masalah apa saja yang sering ditemui, Kak? Dan jika game yang kita develop itu mengalami bug atau lag, bagaimana cara kita fix masalah tersebut? Terima kasih. Doni Dika Saputra ya. Oke, ini bagaimana Mas Isbula? Mau dijawab dulu atau gimana? Boleh, bebas. Mau dijawab dulu? Oh ya, oke, silakan Langsung aja dijawab kali terlebih ya. dahulu. Ya. Oke, kalau terkait apa ya tantangan dan kesulitannya itu kayaknya kalau di game dev itu sendiri maksudnya gini, setelah kita buat game, sebenarnya yang paling sulitnya itu untuk menjualnya juga gitu ya. Jadi kita dari awal itu waktu pas buat game kita harus tahu dan udah harus nentuin siapa pengguna atau calon pengguna kita nanti gitu atau target pengguna game kita itu siapa nantinya. Misalnya teman-teman mau buat kayak yang tadi ya, kayak Nicole tadi mau buat game dating simulator gitu yang isinya cowok-cowok keren tadi berarti target penggunanya udah pasti cewek-cewek dong. Nggak mungkin misalnya anak cowok mungkin mungkin aja sih main tapi nggak banyak gitu kan. Gitu-gitu sih. Atau misal kita mau bikin game sejenis
game-game hardcore kayak MMORPG atau apa, umumnya itu kan sebagian besar pasti cowok yang main ketimbang cewek. Kalau game casual mungkin agak lebih general gitu ya, cowok dan cewek itu sama aja gitu. Nah, jadi kita perlu tentuin itu sih di awal biar game yang kita udah susah-susah buat ada yang mainin gitu. Nggak cuma udah selesai, sayang banget gitu kan udah nyelesain gamenya, udah gitu aja sih. Terus kalau terkait bug dan lag gitu ya, kalau lag biasanya mungkin ada source yang berlebihan yang teman-teman pakai, misalnya kayak gambar yang terlalu gede berarti perlu dioptimalin size-nya gitu, atau mungkin dalam satu scene game itu atau dalam satu layar game itu terlalu banyak objek yang apa ya, terlalu banyak objek yang ada di dalam satu scene itulah, maksudnya misalnya kayak dalam satu game misalnya world map-nya itu gede banget gitu misalnya, itu perlu dioptimasi, berarti misalnya di dalam kamera kita itu kita perlu cuma render bagian yang terlihat oleh layar aja, yang nggak oleh layar itu nggak perlu dilihatin. Itu terkait optimasi sih. Kalau di game mungkin bisa browsing tentang optimasi, mau optimasi apa dulu, optimasi size di game gitu. Cari aja di Google atau di itu tentang optimasi size game di software apa gitu. Terus kalau terkait hal-hal lain juga bisa gitu. Terus kalau untuk bug, ya bug, kalau bug mau nggak mau harus fixing sih. Biasanya kalau emang udah mentok banget, cari tahu di komunitas ya. Biasanya ada juga orang yang punya permasalahan. Kayaknya itu aja sih. Kalau dari Doni. Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua nih. Ada dari Boleh. Stefanus Bagus Saputra. Ya, silakan. Oke. Ya, selamat sore Pak semuanya. Selamat Saya sore. dari Stefanus Bagus Saputra dari S1 Sistem Informasi. Nah ini saya mau bertanya Pak, ada 2 pertanyaan nih, boleh nggak ya? Jadi pertanyaan pertama, kan kita udah tahu rule-nya, game digital marketing atau dari segi sound engineering. Nah itu kalau misalkan itu kan untuk rule, bagaimana kalau job desk kerjanya Pak? Apa kita harus saya programmer misalnya kan, atau saya audio, apakah kita harus nunggu si programmernya selesai dulu kah, baru kita buat audionya kah, atau barang-barang, nah barang-barang itu seperti apa tahapannya? Yang ke pertanyaan kedua ialah kan yang mengenai startup ya. Misalkan ada yang ingin memodali kita usaha, nah terkadang itu kan kira-kira apa ya? Langkah-langkah apa aja yang misalkan kita belum punya tim gitu untuk mendapatkan sebuah tim. Terus juga kan kembali lagi kan ke sisi modal ya kan. Nah kalau untuk strategi untuk misalkan biasa kan ada kawan-kawan yang startup itu ada yang ingin langsung jadi karyawan lah atau seperti apakah bagaimana istilahnya cara-caranya juga lah untuk kita mulai membangun startup itu. Terima kasih Pak. Oke. Oke, langsung dijawab aja Pak Dik, atau Iya. gimana? Ya, silakan Oke, siap. Mas Isbula. Mungkin pertanyaan yang kedua dulu kali ya yang kita jawab terkait gimana cara apa ya membangun tim tadi gitu. Kalau misalnya ada yang mau modalin gitu kan, yang pastinya mungkin yang pertama harus diketahui waktu pas misalnya kita udah dapat modal, tapi gimana cara bangun timnya gitu kan. Kita ketahui dulu kita mau bikin produk apa atau game apa gitu. Kalau kita misalnya oke, dapat modal nih misalnya berapa gitu, sebut aja angkanya berapa gitu. Nah terus begitu udah dapat modal, dari modal itu teman-teman bisa kira-kira aja dulu deh, misalnya kayaknya aku mau bisa bikin game, katakanlah misalnya kayak game dua dimensi gitu, kayak platformer atau Mario Bros atau apa gitu. Nah dari situ kan teman-teman udah tahu skill set atau role yang diri sendiri kita punya gitu ya. Misalnya kita bisanya programmer, ya mau nggak mau berarti kita harus cari kekurangan itu gitu, kayak
Misalnya kita butuh artis atau misalnya kita butuh sound engineer dan lain-lain. Nah, umumnya teman-teman itu didapat dari mana? Teman-teman itu didapat dari komunitas atau didapat dari apa ya? Kita ikut event gitu-gitu sih. Misalnya ada event-event pemrograman, event-event game dev atau event-event terkait art gitu. Nah, kita datang ke situ, ya kita kenalan, ya itu secara nggak langsung intinya kita dapat dari koneksi atau teman-teman kita juga sih biasanya. Jadi perbanyak pertemanan di event-event terkait teknologi, perbanyak pertemanan juga di event-event terkait game dan animasi biasanya gitu sih. Kayak misalnya tadi ada juga teman-teman yang via Discord kan kenalan. Nicole tadi kan dapat teman dari Discord game development. Itu salah satu cara juga sih sebenarnya dapat kenalan dan gabung bentuk tim gitu-gitu. Karena biasanya nggak kita sendiri yang mau bikin tim. Kita mau bikin tim nih. Kita nggak tahu ternyata orang yang jarak 10 meter dari kita juga mau bikin tim. Cuma karena kita nggak saling ngobrol, ya kita jalan sendiri-sendiri gitu. Padahal kalau misalnya kita ngobrol, ternyata, kalau kamu mau bikin game development tim juga ya gitu. Kamu bisa apa? Kamu bisa gambar gitu. Saya bisa ngoding nih. Padahal bisa aja kan jalan bareng gitu. Sebenarnya mulai dari teman kelas itu juga udah memungkinkan banget sih teman di kelas. Kalau kita masih kuliah, teman di kelas, tanya aja gitu. Atau kalau misalnya kita sempat lihat, kayaknya si Anu bisa gambar deh. Ajak aja gitu. Siapa yang tahu kan dia juga punya kepengenan yang sama, cuma nggak dibilang gitu kan. Gitu sih. Jadi mulai dari itu gitu ya kalau untuk ngebentuk tim. Perbanyak sosialisasi sama teman-teman dan komunitas-komunitas terkait aja. Terus yang tadi terkait alur flow apa ya, alur flow pembuatan gamenya tadi itu enggak Game test ya. enggak apa ya, enggak lurus gitu ya, dalam artian eh, programming jadi baru gambar, gambar jadi baru itu, enggak gitu sih sebenarnya. Jadi alurnya itu em, sebenarnya ada fase dari game itu sendiri, ada yang namanya kayak fase pembuatan MPV-nya atau demonya dulu nih, terus masuk ke alpha, beta, baru rilis. Jadi kalau di MPV-nya biasanya ya kita cuma butuh programmernya aja sih, kayak bikin game, tapi ya nggak perlu gambar, nggak perlu musik, yang penting gamenya itu menyesuaikan dan udah jalan sesuai fungsinya aja gitu. Itu biasanya di bagian demo. Terus di bagian alpha fase kedua itu biasanya yang tukang gambar atau yang si artisnya itu udah masuk nih, udah mulai bikin-bikin konsep gambarnya, yang buat cerita juga udah mulai masuk, tapi masih lebih memfokuskan diri ke pembuatan eh, dari core gamenya itu sendiri. Nah, waktu pas beta fase ketiga itu udah mulai, baru gambarnya udah mulai diselesain, fitur-fitur gamenya udah mulai diselesain, musiknya juga udah mulai diselesain, dan marketingnya udah mulai jalan. Udah harus mulai jualan sebelum selesai gamenya, udah harus mulai jualan. Karena kalau gamenya udah selesai baru mau jualan itu agak telat ya teman-teman. Maksudnya em, sayang gitu waktunya gitu. Jadi itu udah mulai jualan dari waktu pas fase ketiga atau beta tadi. Anggaplah kalau demo tadi sekitar 10% dari gamenya, eh, atau MVP tadi 10% dari gamenya. Kalau alpha tadi 30% dari gamenya, beta itu 70% dari gamenya, terus baru masuk ke rilis. Rilis itu 100% dari gamenya, berarti kan udah mulai publish, mikirin yang lain-lain juga gitu. Mungkin bisa dibilang yang salah satu contoh yang teman kita, apa ya, tadi namanya Nicole tadi, itu udah masuk beta harusnya ya. Atau ya kayaknya udah beta sih ya Nicole ya. Itu. Jadi itu udah mulai di ini kan, udah mulai di share-share juga harusnya di komunitas-komunitasnya gitu. Gitu pertanyaannya. Oke, jadi mungkin nambahin sedikit Mas Bula. Jadi kalau kita kenal di software engineering itu kan kayak model pengembangan. Apakah di dalam membuat game juga ada istilah model pengembangan kayak waterfall atau apa gitu? Apakah ada juga itu, Ya Mas kalau Bula? sebenarnya ada juga sih, dan umumnya sama kayak model pengembangan di software engineer juga, cuma
pada umumnya atau pengimplementasiannya itu tergantung dari masing-masing studionya lagi gitu, Pak. Biasanya di custom-custom dikit, Oh ya, baik, baik. menyesuaikan. Ya, kita masuk ke pertanyaan ketiga ya, Mas Isbula ya. Jadi kayaknya yang bertanya cowok semua nih ya. Saya pilih random aja ya. Ya silakan Mas Martino. Mas Martino sudah rasain. Iya, masuk Pak. Buat Kak Hisbullah Akbar, saya ada pertanyaan satu. Ini sebelumnya, mohon maaf, pertanyaan saya itu cuma simpel Kak. Nah, pertanyaan udah masuk belum nih? Ih, udah Sebelum kita membuat game yang kita rencanain itu kan dalam dunia game kan sekarang kebanyakan yang lagi viral gitu Kak. Ya, setelah viral itu biasanya dia itu hilang sesaat Kak. Nah, untuk pertanyaannya itu tips atau bagaimana caranya bisa mempertahankan game tersebut supaya tetap bertahan Kak, kayak yang kita buat nantinya gitu ke depannya. Itu aja Kak. kalau gitu. Kalau terkait itu, jadi emang tergantung target yang kita mau bikin tadi. Kalau kita biasanya sih gini, kalau kita ngambil tema atau konsepnya itu dari sesuatu yang viral, misalnya kayak dulu ada telolet gitu ya. Terus banyak yang bikin game telolet gitu. Terus Iya, ada kayak yang bikin, iya, ada yang bikin game tahu bulat gitu. iya. Pada bikin semua gitu. Nah itu emang gini sih, jadi game-game kalau emang kita ngincarnya sesuatu yang sedang viral itu agak ribet. Dalam artian kita nggak bisa mempertahankan customer kita gitu. Karena kan kita biasanya kalau bikin game yang sedang viral cepet-cepetan ya konsepnya. Atau yang apa ada yang dari Salam dari Binjai itu juga ada gamenya gitu kan. Yang ya itu emang mau nggak mau kita harus cepet-cepetan bikinnya. Kalau kita masuk duluan biasanya chance untuk kita lebih viral atau gamenya lebih viral itu lebih bagus. Tapi biasanya kalau eh, apa ya, yang kejadian aslinya atau hal yang viral aslinya itu udah redup, game kita otomatis redup juga gitu kan. Maksudnya kayak yang Salam dari Binjai kemarin waktu pas lagi up gamenya itu setiap hari mungkin bisa didownload oleh berapa puluh ribu sehari gitu oleh orang. Tapi begitu udah nggak ada lagi cerita yang Salam dari Binjai itu udah pasti pasti nurun sih gitu. Jadi itu terkait keputusan studio lagi gitu. Apakah mau ambil game yang sedang viral, bikin game yang dari sesuatu yang sedang viral, begitu viralnya habis ya udah ditinggalin, terus cari sesuatu yang viral lagi. Jadi incernya terus menerus development sesuatu yang sedang viral. Toh kan gamenya base-nya bisa dipakai untuk game yang lain sebenarnya kan. Maksudnya cuma diganti kontennya umumnya kan biasanya bisa gitu kan. Nah jadi kalau emang arahnya mau ke situ juga boleh, tapi kalau arahnya mau game yang agak long lasting, dalam artian yang playernya agak lebih lama gitu, umumnya kita ya cari dari apa ya genre-genre yang emang udah apa ya terbukti gitu. Dalam artian kita nggak pakai genre-genre dari maksudnya genre-genre game yang bakalan kita lama main itu kan misalnya kayak genre-game RPG atau genre-genre game Yes. adventure yang sejenis-sejenis itu sih biasanya yang bakalan kita main lama gitu kan. Kalau kayaknya kalau kita main game sejenis Flappy Bird 10 jam juga nggak mungkin kan gitu kan. Tapi kan kalau kita main game kayak God of War gitu, terus mainnya 10 jam mungkin-mungkin aja tuh. Jadi dalam artian cari game yang lebih apa ya, genrenya udah lebih terpercaya sih maksudnya. Terpercaya itu dalam artian emang udah terbukti gitu genre-genre ini yang lama dimainin gitu. Gitu. Oke. Ya, Oke, jadi tergantung dari ini ya, maksudnya pihak industrinya ya, mau konsepnya seperti apa ya. Oke, ya kita Iya, ke benar. pertanyaan selanjutnya Mas Hisbullah ya. Kita coba dari Muhammad Ilham, silakan. Muhammad Ilham, silakan. Ya, mohon izin Iya. saya mau tanya apa sih tool dasar atau tool yang umum digunakan untuk membuat sebuah game? Dan mungkin ini pertanyaan
Dari pribadi saya juga, Pak, monetisasi sebuah bisa game ini menjadi sebuah bisnis gitu, Pak. Oh, udah? Sip. Oke, mungkin jawab dari yang terakhir tadi ya, monetisasi dari sebuah game itu, kalau emang targetnya kita mau bikin sebuah game, berarti kita tadi kan ada beberapa opsi nih untuk produk game itu sendiri. Jadi mulai dari, jadi kita bisa mulai dari apa namanya ya? Kalau game itu kan teman-teman bisa lihat contohnya paling mudahnya di Play Store aja gitu ya. Ada game-game yang gratis tapi pakai ads. Jadi orang itu biasanya dapat uang dari ads. Ada game yang emang berbayar gitu. Jadi dia benar-benar jualan gamenya itu sendiri. Ada yang gamenya gratis, nggak ada ads, tapi dia jualan item. Ada IAP-nya gitu. Contohnya aja misalnya kayak Mobile Legends nggak ada iklan di dalam gamenya gitu kan. Pas lagi main nggak ada iklan di bawah atau iklan pop-up muncul gitu kan. Tapi dia jualan skin, dia jualan karakter yang bisa dibeli pakai uang asli gitu atau kita sebutnya kan IAP atau in-app purchase. Nah, jadi salah satu dari opsi itu sih yang bisa teman-teman pakai gitu. Kalau teman-teman mau buat sebuah game, mau jualan game yang benar-benar berbayar, atau mau jualan game gratis yang ada ads, atau game gratis yang ada in-app purchase-nya, atau ada item yang dijual di dalamnya. Kalau mau bikin game mobile, saran sih enggak jangan jual game yang berbayar ya kalau di mobile. Karena playernya biasanya terbiasa dengan game-game gratis gitu kalau biasanya kalau di user mobile itu. Jadi pendekatannya agak lebih bagus untuk menambahkan ads sama in-app purchase atau item yang dijual di dalam gamenya kalau untuk game mobile. Tapi kalau untuk game-game di PC atau desktop, atau game-game device lain itu ya udah berarti fokus ke penjualan gamenya aja, benar-benar jual game yang berbayar aja. Karena user di Steam atau user di Epic Store dan lain-lain itu udah terbiasa kan gitu beli-beli gamenya ketimbang download yang gratisan gitu. Gitu sih kalau untuk yang itu. Terus maaf tadi Ilham, pertanyaan pertamanya tadi apa? Tulus kalau nggak salah Mas, tentang Oh iya, Tulus. tools, iya benar. Nah kalau Oke, toolsnya oke. itu sendiri, kalau yang sekarang bisa dipakai itu banyak ya sebenarnya. Toolsnya itu mulai dari yang drag and drop, nggak perlu ngoding, sampai yang benar-benar full coding. Nggak ada UI-nya sama sekali. Itu bisa dipilih. Jadi kalau yang drag and drop mungkin nggak benar-benar terlalu banyak coding gitu ya. Ada action script. Game Maker masih bisa dipakai. Itu ada versi yang terbarunya. Terus ada RPG Maker kalau emang mau bikin game RPG ya, khusus RPG. Ada kalau yang agak lebih perlu apa ya, perlu penyesuaian lagi misalnya ada Construct juga. Terus ada juga kalau yang kami pakai sendiri sendiri sih Unity karena emang usernya agak banyak ya Unity. Terus kalau emang yang mau agak kompleks ada Unreal juga. Itu banyak sih tergantung penyesuaian aja. Cuma kalau emang mau bikin game dua dimensi, saran sih pakai Construct aja atau pakai Unity aja itu udah cukup. Kalau mau bikin game yang Construct lebih bagus sih kalau untuk dua dimensi. Kalau mau bikin game tiga dimensi ya pakai Unreal aja. Kalau kalau misalnya masih ragu, ya udah Unity aja karena dia bisa dua-duanya gitu kan. Gitu. Kalau emang mau bikin khusus game yang benar-benar RPG aja gitu, nggak ada game genre yang lain ya udah RPG Maker udah cukup. Termasuk ada juga game-game apa game-game engine yang emang khusus satu jenis game itu sendiri yang bisa dipakai juga gitu. Jadi tergantung penyesuaian aja sih. Cuma kalau emang bingung ya udah Unity aja gitu startnya. Oke, ya, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, yaitu ya silakan Mas Hafiz Ibnu Ibrahim. Ya Kak, saya Hafiz Ibnu Ibrahim dari Institut Bisnis dan Teknologi Valkomtek ingin bertanya, kira-kira kalau mau jadi hacker itu bahasa pemrograman dan game engine yang cocok untuk pemula itu apa ya Kak ya? Ya, gitu aja.
yang cocok untuk pemula. Kalau emang fokusnya itu mau ke sisi pemrogramannya, mending balik lagi tadi, mending pilih kayak sejenis Unity gitu ya, yang benar-benar ada bahasa pemrogramannya gitu. Kalau Unreal itu kan C Sharp, kalau Unity itu kan Unreal itu kan C++, kalau Unity itu kan C Sharp. Nah, itu bisa dipakai sih sebenarnya untuk apa namanya ya? Untuk sekalian belajar pemrogramannya juga, sekalian masuk ke menjadi game developernya juga gitu. Cuma kalau yang benar-benar jadi gini, kalau nggak mau fokus ke bahasa pemrogramannya, Construct itu lebih lebih apa ya namanya? Lebih user friendly lah untuk pemula gitu ketimbang Unity gitu. Cuma kalau mau sampai belajar benar-benar pemrogramannya banget-banget gitu, bahasa pemrograman banget, mending pilih Unity atau Unreal aja gitu. Nggak apa-apa dari awal itu udah maksudnya ikuti tutorialnya aja pasti lama-lama udah bakal bisa kok gitu. Asik. Ya sama ini ada menjawab sedikit gitu kan. Mungkin ada teman-teman di sini pertanyaannya Yehezkiel di chat tadi. Jadi ada teman-teman yang pakai bahasa Java itu sebenarnya bisa banget untuk jadi fondasi teman-teman ya. Jadi bahasa Java itu kan sebenarnya sama C Sharp itu hampir beda-beda tipis kalau mau arahnya ke Unity gitu. Jadi kelas masih dipakai, apa namanya OOP, konsep OOP masih dipakai, konsep perulangan, konsep pengkondisian dan segala macam itu masih dipakai. Itu bisa banget sih untuk dipakai jadi fondasinya teman-teman. Bahkan sebenarnya walaupun sekarang saya sendiri pegangnya itu C Sharp sama Flutter, konsep yang saya dapat itu dari apa ya? Konsep pemrograman yang saya dapat itu konsep pemrograman dari dosen saya dulu yang ngajarin saya pakai C++ gitu. Jadi emang guna banget sih konsep pemrograman itu bakalan bisa kita implementasiin lagi gitu. Mau ke mana aja gitu. Gitu sih. Oke. Oke. Ya, jadi konsep pemrograman yang penting ya, Mas ya. Jadi mata kuliah algoritma dan struktur data itu sangat penting berarti ya. Karena itu Oh kan iya berbicara benar tentang Pak. konsep ya. Iya benar banget itu. Oke. Nah, kita ke pertanyaan selanjutnya kayaknya Pak Hokidi dari tadi angkat tangan sudah, silakan Pak Hokidi. Selamat sore Pak Hizbullah Akbar. Selamat sore semuanya. Selamat Saya sore. ada 4 pertanyaan Pak, kalau boleh. Pertanyaan pertama, apa bedanya script yang digunakan developer web dengan developer game Pak? Pertanyaan kedua, samakah script yang digunakan game versi mobile dengan yang di komputer? Pertanyaan yang ketiganya, sulitkah mengadopsi game yang telah kita buat di komputer ke bentuk mobile, bentuk light, Pak? Yang keempat, bisakah game 3 dimensi itu dibuat menggunakan Flash? Terima kasih, Pak. Itu pertanyaannya. Ya, maaf yang terakhir tadi agak kurang kedengeran. Oh, saya ulangi, Pak ya. Iya, boleh. Apa bedanya script yang digunakan di developer web dengan developer game, Pak? Oh iya. Yang terakhir tadi apa? Yang terakhir tadi, bisakah game 3 dimensi itu dibuat menggunakan Flash, Pak? Flash. Oh, oke. Oke, kalau gitu. Teknis semua nih pertanyaannya nih. Iya. Sambil catat juga biar nggak lupa, Pak. Oke. Nah, kalau script game mungkin mulai jawab ya, Pak ya. Pertanyaan dari Pak Hokidi. Jadi kalau script game dan development pada umumnya gitu, software development pada umumnya mungkin lebih perbedaannya itu cuma dari sisi apa ya? Penggunaannya gitu. Misalnya kalau paling mungkin paling enaknya aku contohin kayak di Unity itu dia nggak pakai OOP tapi pakai COP tapi komponen oriented gitu, nggak object oriented. Misalnya per komponennya itu bisa ngapain aja gitu. Jadi kayak kalau OOP kan ngelihatnya ada orang
itu sebagai objeknya gitu ya, orangnya gitu kan. Nah, kalau di game itu sendiri, tangan orang, kaki orang, dan lain-lain itu punya fungsi yang berbeda gitu. Jadi dalam artian tangannya bisa ngapain, mungkin tangan kanannya bisa nyerang, tangan kirinya bisa bertahan gitu. Gitu-gitu sih konsepnya. Jadi kakinya bisa jalan. Jadi lebih ke part-partnya gitu. Terus kalau untuk bentuk codingnya sendiri, kalau mungkin di software itu kan dia dari awal sampai akhir turun ke bawah gitu ya Pak ya. Cuma kalau di game itu dia enggak dari awal sampai akhir turun ke bawah, misalnya kayak SIMAK gitu atau sistem informasi apa gitu. Kan dia ada isi form, ada apa gitu, terus ada perhitungan lain, terus submit, datanya ke save, dan gitu-gitu misalnya. Tapi kalau misalnya di game itu lebih kayak dianya itu ada kayak satu thread atau ada satu satu perulangan yang tanpa henti gitu, Pak. Nah, fungsinya itu berjalan selama game itu nampil di layar gitu. Selama game itu nggak di close, dia terus aja berjalan gitu. Jadi kita konsepnya kayak main apa ya, main statement gitu, main state. Jadi dalam artian ada satu switch case di mana eh, kan karena dia kan jalan tanpa henti gitu Pak. Jadi kita yang mengaturnya gitu. Misalnya state kali ini dia lagi ada di menu home misalnya. Waktu pas dia pindah posisi atau dia pilih ke menu apa pemilihan karakter, dia pindah state lain gitu. Gitu-gitu sih karena dia tanpa henti konsepnya. Jadi kayak ada satu thread yang jalan terus-menerus, jadi kita perlu handle itu gitu. Itu untuk yang pertama gitu Pak ya. Terus yang kedua tadi ada game apa agak lupa tadi, game Yang kedua, mobile sama samakah script yang digunakan game versi mobile dengan yang di komputer, Pak? oke. Kalau game mobile dan game komputer itu sebenarnya tergantung dari software yang kita pakai gitu ya Pak ya. Kalau kita apa buat game dua dimensi dan game mobile dan game desktopnya itu di beda software, ada kemungkinan emang bakal beda scriptnya dan apa ya namanya behaviornya juga mungkin beda gitu ya Pak. Cuma kalau kita pilih software yang udah multi-platform itu aman sih sebenarnya Pak. Jadi kayak misalnya kita pakai Construct atau Unity, kayaknya beberapa game engine sekarang udah pada multi-platform gitu ya Pak ya. Game Maker juga udah bisa Android dan desktop. Terus game dev apa ya RPG Maker juga udah kayaknya. Nah jadi waktu pas mau perpindahan dari mobile ke desktop atau desktop ke mobile atau ke platform lain misalnya mau ke Nintendo Switch dan lain-lain sebenarnya kalau emang softwarenya udah nyiapin multi platform kita tinggal tambah setting-setting sedikit gitu aja Pak atau kayak script sedikit tapi kalau software yang kita pakai emang nggak support multi platform agak susah gitu mau nggak mau berarti apakah kita portingnya memang harus paksa pakai software itu atau kita harus remake gitu sih buat di software lain gitu yang emang bisa apa ke platform yang kita tuju gitu kalau untuk yang kedua terus game dua dimensi dan game tiga dimensi kalau nggak salah tadi apa yang ketiga ya Yang ketiga komputer ke mobile Mas. Ya Mas, tahu gitu ya. Jadi bagaimana mengkonversi ya game komputer ke mobile. Ya. Mungkin ya agak sama dengan pertanyaan yang tadi mungkin ya jawabannya. Jadi tergantung masing-masing software yang dipakai gitu. Kalau untuk itu gitu sih. Jadi emang alangkah baiknya kalau menurut aku ya mungkin. Kalau menurut aku alangkah baiknya kalau dari awal kalau emang kita udah nargetin gamenya itu mau di Android dan desktop, kita udah cari game engine atau software yang emang udah ready multi-platform ke sana. Soalnya agak ribet emang kalau softwarenya nggak bisa multi-platform, mau kita paksa ke situ agak susah gitu sih. Kecuali mungkin ini ya, kalau game yang kita buat itu konsepnya kayak HTML based gamenya. Jadi waktu pas ke desktop, hitungannya kita tampilin di browser, waktu pas ke apa namanya waktu pas ke mobile
ya kita tampilin di browser juga gitu. Jadi kayak aplikasi kita itu kayak APK kita itu kayak browser aja gitu, browser. Terus yang di apa di desktop juga .exe-nya itu kayak browser aja gitu sebenarnya, kayak buka browser tapi gamenya HTML base gitu. Itu memungkinkan sih kalau HTML base untuk di HP ataupun di desktop gitu. Terus yang terakhir game 3D menggunakan Flash ya Pak ya. Iya, bisa nggak itu Pak? Untuk saat ini sampai sekarang aku belum coba sih sebenarnya untuk bikin game 3D di Flash gitu ya. Em, jadi agak kurang tahu juga sih Pak kalau untuk menjawab yang ini karena daripada apa ya aku salah ngomong juga. Jadi kayaknya emang nggak tahu sih. Nanti aku coba cari-cari tahu juga deh. Ya, nggak apa-apa Pak. Terima kasih Pak jawabannya Pak. Ya, terima kasih Mas Hakidi. Ya, jadi memang Flash itu kayaknya software zaman dulu ya. Jadi itu sangat booming sekali untuk buat animasi ya Mas Hakidi ya. Dan kalau nggak salah itu sudah diganti Animate deh kalau di Adobe Flash nama softwarenya. Flash diganti jadi Animate. Nah, tapi saya tertarik jadi pertanyaan dengan Pak Hakidi tadi masalah konversi komputer ke mobile nih, Mas Hisbullah. Apakah nggak ada ya kayak kalau di pemrograman itu kan kayak bahasa Flutter itu kan dia multi platform tuh. Kalau kita buat aplikasi bisa ke Android, bisa ke iOS gitu. Dia juga bisa berbasis desktop, dia juga berbasis mobile gitu. Ada nggak engine yang bisa seperti itu untuk game, Mas Hisbullah? Kalau yang terkenal saat ini ya Unity itu kira-kira gitu sih Pak. Jadi Oh, dia siap. base-nya itu multi platform. Targetnya itu awalnya itu bisa desktop, HTML5 sama mobile gitu. Mau Android ataupun iOS. Desktopnya juga sebenarnya bisa Windows, bisa Linux. Hmm. Dan dia juga memungkinkan banget untuk dibuat atau di porting kayak ke Nintendo Switch atau game PlayStation dan lain-lain gitu. Jadi jadi kayak promo United ya. Oke. Tapi itu sih. Dan Construct juga sebenarnya sekarang udah nyusul gitu Construct 3. Kalau Unreal kayaknya agak kurang pas sih kalau di mobile karena gamenya gede gitu kan. Jadi Unity sama Construct oke sih Pak. Oke, siap. Ya, ini pertanyaannya bagus-bagus tadi ya Mas Hisbullah ya. Jadi Iya saya benar. menarik perkataan saya tadi, yang 3 pertama itu yang mendapat apa ya, voucher ya, mendapatkan door prize. Jadi kayaknya kita cari aja yang terbaik ya Mas Hisbullah ya. Bagaimana menurut Mas Iya boleh Hisbullah Pak. mana yang terbaik nih 3 pertanyaan? Apakah ada ide? Oke, kayaknya dari Pak D aja. Biar Oke, siap, siap, siap. Ya, jadi kita sudah berdiskusi sama tim, kita menentukan yang 3 terbaik itu. Yang pertama Mas Hokidi tadi, teknis sekali itu pertanyaannya. Lalu Muhammad Ilham dan Martino, bagaimana menjaga game selalu tetap bertahan. Jadi 3 nama tersebut. Bagaimana Mas setuju kan? Oke, siap, siap, siap. Jadi itu 3 pertanyaan yang kita pilih untuk yang mendapatkan door prize kita. Nanti silakan hubungin pihak panitia kita ya untuk yang nama-nama yang disebutkan tadi. Nah, ini sudah 16.30 Mas Hisbullah. Kita sangat tepat waktu sekali nih, dan kayaknya antusias sekali nih teman-teman tentang bagaimana sih how to build a game startup ya, karena memang temanya sangat menarik sekali ya Mas ya. Karena siapa sih tidak suka main game, tetapi masalahnya siapa yang bisa membuat game kan, bukan hanya bermain. Jadi mereka yang sebagai pemain ini sangat tertarik untuk bisa membuat juga kan, karena pasti saya yakin para pemain punya banyak ide di kepalanya untuk bagaimana game itu seharusnya. Nah, untuk penutup ini kita akan memberikan sebuah sertifikat online yang nanti akan diberikan oleh Ibu Satu kah ada di sini Ibu Adeline? Oke, saya langsung.
Baiklah, untuk Mas Bula, saya mewakili Institut dan Teknologi Bisnis Valcomtech Palembang mengucapkan banyak terima kasih sekali atas materi yang diberikan pada hari ini, dan kita persembahkan sertifikat untuk Mas Isbula. Oke, ya diterima ya Mas Isbula ya. Ya, terima kasih sekali Mas Isbula atas ilmu yang sudah dibagikan pada sore ini, dan saya yakin sih teman-teman pada antusias ya. Nanti mungkin teman-teman bisa japri nggak apa-apa ya Mas Isbula ya, kalau teman-teman yang tertarik dengan bagaimana membuat sebuah game nantinya Mas Isbula ya. Oke, itu saja Mas Bula. Terima kasih atas ilmunya, dan saya mewakili Institut Teknologi Bisnis Valcomtech mengucapkan banyak-banyak terima kasih, dan mudah-mudahan nanti kerjasama kita bisa saling bisa terhubung setelah ini. Mungkin saja nanti Mas Isbula bisa mengisi ke kita untuk sebuah mata kuliah tentang bagaimana membuat game di sini, karena kita juga di sini ada prodi bisnis digital, kita juga ada prodi informatika dan sistem informasi. Mungkin bisa menjadi istilahnya dosen tamu ya Mas Isbula ya, untuk mengisi di sini. Oke, itu saja. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya pada hari ini, dan ya saya punya pantun nih Mas Isbula untuk menutup acara kita pada hari ini ya. Saya akan bacain pantun. Siang hari, ini bukan siang hari lagi ya, saya ganti ya. Sore hari makan kuaci, makan bareng sama Ibu Asi. Cukup sekian acara hari ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Itu saja sama teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih ya Mas semua. Ya, makasih Pak D, makasih semuanya. Terima kasih Pak. Terima kasih Mas sudah menyimak acara kita. Ya. Pak. Sultan.